Yesus itu sedang melarang penyebutan kata Bapa, di sisi lain justru Paulus itu mengklaim dirinya sebagai Bapa, kan gitu. Itu kan terjadi perbedaan. Nah, tidak boleh mengaku Bapa. Nah, cuman si lawan diskusi kita dari Otennya itu, dia tiba-tiba nyerang, dia kan orang Protestan. Tiba-tiba dia nyerang kekatolikan. Itu maksudnya katanya ke Katolik, karena mereka itu kan ada hierarki kepemimpinan ya, ada kepausan yang mereka memanggil bapak ke sana. Itu dia nyerang ke sana gitu. Itu sebenarnya menarik untuk dibahas lebih jauh, tapi sayangnya fokus ke Oten keduanya, nggak larikan ke sana. Kenapa dari teman-teman Protestan itu punya pandangan bahwa dari kekatolikan itu salah satu pengajarannya itu adalah melanggar dari pengajaran Yesus. Sebenarnya kalau kita kembangkan lagi lebih jauh, poinnya itu jadinya sama. Misal kan di kekatolikan itu kan ketika paus gitu kan ya, kepausan itu bertitah melakukan fatwa, maka kan semua diikuti oleh jemaat kan dan sebagainya. Jadikan sebuah ajaran di luar kitab suci. Lah, apa bedanya nanti dengan dari Paulusnya juga kan? Apalagi Paulusnya mengaku sebagai bapak juga. Apa yang menjadi ajarannya itu jadi patokan imannya teman-teman Kristen jadinya. Kan ke situ jadi poin yang kita dapatkan. Nah, itu yang saya tergelitik itu kenapa dari teman Ibu Nita ya, dia itu malah menyebutkan denom terbesar juga gitu kan, bahkan yang lebih tuanya di kekristenan gitu. Itu mengarah ke Katolik. Itu lucu, seru, maksudnya seru kalau dieksplor lagi, kalau ada dia itu berani menyebutkan. Kalau Advent, maksudnya dari jemaat Advent yang kemarin itu ada Malaysia, ada yang dari Malaysia kan, kadang namanya dia si Gabriel, kadang siapa aja lah, saya lupa namanya itu. Dia punya pandangan di Matius 7, 21, 22, 23 itu. Nah, yang akan diusir oleh Yesus itu dia berani nyebut. Itu di kalangan Katolik dan di kalangan Protestan. Kenapa? Karena dia berani merubah ayat Tuhan gitu. Wis, angel-angel aja udah. Jadi mereka ternyata itu di selipan tertentu kalimatnya itu saling menjatuhkan gitu loh. Iya betul. Nah, itu si Gabriel. Saya baca teksnya ya begini. Itu Matius 23 nomor 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun di Bapa di bumi ini, karena hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang di sorga. Jangan pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Setiap orang kalau mengartikan dengan hawa nafsunya, bisa jadi orang Protestan mengadres kepada Katolik, makanya mereka hanya sola scriptura. Bisa jadi, saya kira bukan ada dasar, ini bisa didasar menjadi suplai dasar gitu buat menuduh lah gitu ya, begitu. Tetapi kan problematikanya tidak ada standar baku gitu, bagaimana cara memahami Bible ini. Karena kan kita tahu Bible ini, Matius bukan penulis buku Matius, dia tidak ada satupun yang tahu tulisan Ustadz Alif, ya Ustadz Alif lah gitu. Kecuali kalau Ustadz Alif sudah memberikan otoritasnya kepada siapa untuk menjelaskan ulang. Buku ya Bible begitu, setiap orang pasti punya pandangan, dan itu semacam kutukan abadi bagi kita. Dejavu ya, lebih ke dejavu ya. Dejavu itu perasaan mengulang ya? Iya. Kalau di kita mah jadinya itu larinya itu ke apa ya? Dosa jariah mungkin ya. Dosa jariah. Saya tidak tahu, cuman begini. Jadi ini semacam kutukan buat orang-orang Kristen. Dia harus menafsirkan, dan kutukan itu berbeda-beda gitu. Ya, kutukan bukan terminologi Islam sebetulnya. Jadi apa ya, sesuatu yang jadi buruk buat mereka semua, terus-terusan menafsirkan semua dan lain-lain. Ingat konsepnya orang Yahudi dan orang Yunani dalam Bible. Orang Yahudi itu meminta tanda, menghendaki tanda. Ketika Nabi Zakaria dalam Quran itu
Diminta tanda, apa tandamu kalau kau sudah mengabulkan doaku ya Allah? Dia berdoa, Zakaria berdoa dengan penuh. Qala ayatuka Allah tukalliman nas. Kamu tidak bisa bercakap-cakap dengan manusia. Layalin fi layalin sawiya. Selama 3 hari fi salayalin sawiya, 3 hari tapi kamu sehat. Di tanda kalau orang Yunani menghendaki hikmah, betul gitu Ustaz Alif ya? Orang Yunani itu menghendaki hikmah. Coba kita buka ya datanya ya. Jaringanku nggak bagus aduh, saya izin tutup kamera dulu. Nah, 1 Korintus 1 nomor 22, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani menghendak mencari hikmat. Nah, Paulus ini ada pada 2 mode itu. Kalau kita baca Roma 1:14, jadi Paulus ini dia belajar kepada minimum 2. Kata Paulus, aku Paulus berhutang kepada orang-orang Yunani yang terpelajar, baik yang terpelajar maupun tidak terpelajar. Jadi Paulus ini sudah belajar dengan Yunani. Yang dimaksud dengan hikmah itu seperti begini teman-teman, dalam pengertian Yunani, bukan dalam pengertian Islam. Anda mojokan di pojok rumah, terus Anda berpikir, Tuhan, oh Tuhan tuh begini. Jadilah konsep Tuhan. Besoknya Anda BO, oh Tuhan tuh begini. Jadilah konsep Tuhan. Besoknya Anda baca selembar kertas, mikir lagi kencing, oh Tuhan tuh begini. Itulah yang dimaksud hikmah. Makanya dulu itu adalah theos, logos, sophos. Makanya orang-orang sophos, filosof itu orang yang selalu speak up di luar, di depan gitu. Nah, itu yang terjadi. Beda dengan orang-orang Yahudi. Kalau orang ini menghendaki tanda. Jadi itu. Nah, Paulus ada dalam dua mode itu. Berapa sih 2 Korintus berapa? Aku menjadi orang Yahudi, menjadi orang yang di bawah hukum Taurat, aku menjadi orang yang di bawah hukum Taurat untuk orang yang di bawah hukum Taurat, padahal aku tidak hidup di bawah hukum Taurat, hanya untuk memenangkan mereka. Dan aku menjadi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, untuk orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, hanya untuk memenangkan mereka. Padahal aku tidak hidup di bawah hukum Taurat. Begitu di Paulus. Jadi in between lah. Yang datang ke Listra dan Debre, Paulus dan Barnabas. Padahal kata amanat agung Yesus kan itu ya, Matius 15:24, Matius 10. Kata Yesus, aku hanya diutus untuk domba-domba yang Bani Israel. Jangan kamu menyimpang kepada bangsa yang lain. Itu amanat agung Yesus loh. Tapi yang terjadi adalah ternyata Kisah Para Rasul pasal 11. Teman-teman suka bilang begini, Kang Kian, Kang Chan nih congor katanya. Catat makanya Kisah Para Rasul 11 pasal tuh. Itu karena pengkhianatan kepada Yesus. Jangan ada yang ngomong ke yang lain. Ternyata ada yang beritakan kepada Yunani. Itu masalah, itu isu. Karena itu isu, masalah itu terdengar ke Yerusalem, kan begitu ceritanya. Terdengar ke Yerusalem, di Yerusalem diutuslah Barnabas. Barnabas ngambil Paulus, datang ke Tarsus. Jadi Paulus ini kalau dari secara historikal di Kisah Para Rasul itu dia connect. Makanya kalau kita lihat Kisah Para Rasul pasal 14 nomor 11, antara Paulus dan Barnabas itu yang lebih tinggi itu Barnabas. Orang-orang di sana melihat Paulus dan Barnabas itu melakukan mukjizat, maksudnya sesuatu yang hebat, terus khutbah dan lain-lain gitu. Maka berkata mereka, Barnabas itu adalah Zeus, Paulus itu adalah Hermes. Hermes itu di bawah Zeus, Zeus itu dewa. Nah, jadi Yesus ini yang dijadikan dewa, dijadikan Tuhan itu oleh Paulus, Roma 14 nomor 9. Supaya jadikan Lord. Maksudnya apa? Karena dewa-dewa Yunani itu dia ada dewa besar, dewa-dewa kecil gitu. Yunani itu konsep pagan itu begitu. Buka Google, paganism. Orang yang meyakini banyak Tuhan dengan hierarkinya, ada dewa besar. Terakhir saya bilang, Tuhanmu yang mana? Tuhan huruf balok semua katanya. Balok semua. Maksudnya dewa besar gitu. Dia cuman mengungkapkan dengan apa yang dia pahami gitu. Ada dewa besar, ada dewa-dewa kecil. Nah, Yesus ini ingin jadikan dewa kecil. Makanya Paulus di tengah-tengah kesemrawutannya, dia masih tetap mengatakan 1 Timotius 2 nomor 5, sebab Tuhan itu satu, kata Paulus, dan satu pula perantara Tuhan dan hambanya, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi Yesus itu 100% manusia, 0% Tuhan. Coba lihat 1 Timotius 2 nomor 10, 1 Timotius 2 nomor 5 kalau tidak salah. Coba lihat datanya. Nah, ada bagus tuh dari Ustadz Alwan dulu tuh.
ternyata orang-orang Yahudi itu defaultnya itu tidak mengatakan Tuhan itu Bapa. Orang kita kalau buka Jewish Encyclopedia, kita masukkan Son of God, anak Tuhan itu orang Yahudi tidak mengenal itu. Itu adalah semacam apa ya, ajaran dari pagan yang bersenyawa karena bersentuhan dengan Yahudi, bersenyawa dengan Yahudi gitu. Dia ada semacam buku literatur lah gitu ya, literatur saya lupa. Tapi saya sempat screenshot ya. Nah, literatur bahwa memang itu apa disebutnya ya? Jadi semacam syncretis atau apalah. Nah, kalaupun orang Yahudi mengatakan anak Tuhan, Son of God, nah itu bukan berarti Tuhan, tetapi orang-orang soleh. Nanti teman-teman bisa buka Jewish Encyclopedia, tulis aja situ Son of God. Dia ada kayak alfabet gitu kan. Son of God. Klik aja enter. Lalu kalau tidak itu pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya diklik kanan translate, Anda akan menemukan orang-orang soleh. Dia bukan Tuhan. Malah kata Yesus itu, kalau kita lihat dari statement Yesus, Yohanes 10:34, kamu adalah Tuhan, kamu bukan aku. Coba buka datanya, seriusan. Kamu adalah Tuhan, bukan aku. Itu kata Yesus. Ya, izin Kang Chan. Penggembara rohani. Ustaz Alif aja, saya terlalu banyak ngomong juga nih. Penggembira rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Imrul Suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imrul, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat semua lah. Kita ini sehat aja. Syaihuna Almuk. Ustaz Alif, alhamdulillah. Jangan ketawa Kang Chan. Enggak, kenapa senyum? Kamu karom, kata Ustaz Alif. gue pikir oten, namanya oten-otenan. Aduh ya Allah. Enggak gini loh, biar kalau gini, kalau nggak ada oten-oten saya ke kandangnya oten. Ya kan? Janganlah, ngapain. Lebih baik di Komal Muslim. Kadang saya juga dulu gitu, ada oten baru buka Komal ngundang banyak itu aslinya datang ke di DM kan suka bergetar Harus HP gitu ada kan yang kalau dikorbankan. Kapika, assalamualaikum. Ya, Bang Imrus di share ke oten-oten, Bang Imrus dibantu ya, Pak. di share. Di share. Nggak apa-apa Imrus, jalan-jalan ke oten harus ada yang dikorbankan. Lebih baik kita korbankan satu orang daripada siapa ya dikorbankan. Tapi nanti judulnya nggak dikorbankan karena kasih karunia Tuhan begitu besar. Tapi ini judul hasil saya meditasi ya. Dapat judul ini, anakku adalah bapakku. Nah nanti salah, palsu itu dari Ustaz Alif, itu tadi bohong tuh. itu hasil meditasi tadi. Nanti tinggal ditambahin, anakku adalah bapakku, Tuhanku juga. Meditasi. Anakku adalah bapakku dan Tuhanku. Itu tuh. Kang dari Gohiro dapatnya itu. Ya, tapi kalau di ini ngehujat gak? Enggak ngehujat. Emang seperti itu dalilnya. Betul nggak sih? Betul ya Tad? Emang seperti itu kan dalilnya kan? Oh, kan hanya Ustaz Alif kan? Kita nggak boleh loh. Kita harus hati-hati bikin judul. Harus hati-hati loh. Soalnya apa? Kita jangan sampai menyinggung keimanan sebelah. Maksudnya nggak ada datanya ya. Jangan sampai menghujat. Bikin judul kita harus hati-hati. Jangan seenaknya udah loh. jadi nanti dia akan memahami. Ya. Itu kan juga sebuah tanda tanya. Makanya teman-teman Kristen itu kan kadang sering bilang bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, terutama dari kalangan Oneness kan gitu. Yang disalib siapa? Bapa. Yang lahir siapa? Bapa. Kan ada tuh. Nah, yang anaknya Maria siapa? Yesus. Yesus itu siapa? Bapa. Berarti anaknya adalah bapaknya kan gitu. Ya kalau memang bukan, ya berarti ya bukan, gitu aja. Kan kita lagi bertanya. Iya betul. Setuju Tad. Wah, kayak baru juga diomongin si Gabriel udah muncul Tad. Gabriel Batistuta. Salam Gabriel. Gabriel ini Muslim atau Kristen? Kristen ya? Kristen kan? Oh, ya Ustaz Alif, silakan. Salam. Nah,
Yang dari Malaysia itu Just- kan? Yang dari Malaysia itu kan ini? Bukan kayaknya. Coba. Oh, bukan. Malaysia biasanya ada. Gaya bahasa kayak gini dari Malaysia. Oh, ini mah Oh, Kang bukan. Banang. Ya, nggak apa-apa. Tarutung. Betul. Ada bisa gabrol ya malah. Nah ini Iya, temanya nih. Anakku adalah bapakku. Gabriel. Oh. Anakku adalah bapakku. Ah, ini hayalan aja ini. Nah, berarti nggak setuju, Nggak ya setuju. kan? Artinya hayalan Ustaz Alif Sebentar. aja. Sebentar dulu bang. Kalau nggak setuju, ya, nah, berarti bapak dengan anak itu berbeda kan? Beda. Bener nggak? Beda. Beda lah. Kalau bapak dengan anak berbeda, berarti ada berapa di situ? Beda. Beda pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti guru kami lanjut. Ya, Jin sebentar, Saya mau pengen kamu nyimak. jawabkan. lanjut Dinda. Siap guru dah. Sepingin Wah, nyimak aja. harus nanti. Oke, Gabriel. Mempertaruhkan jawaban Kalau judul Anda ya. tidak setuju, kalau Anda tidak setuju, berarti antara bapak dengan anak itu berbeda kan gitu. Beda pribadi. Nah, kalau antara bapak dengan anak itu berbeda, berarti ada dua pribadi. Betul. Satu bapak, satu anak. Bahkan Nah. 3. Enggak, nanti sabar, nggak usah banyak dulu, dua dulu aja selesaikan. Atau kurang. Kan gitu ya. Tambah satu lagi. Nanti kalau kurang itu gampang. Nah, ini aja dulu yang dua kita pertanggungjawabkan. Oke. Nah, berdasarkan tertulis di dalam kitab Anda, ini kan jelas nih ternyata berbeda ini dari pernyataan dari Gabriel ini sendiri. Menurut sang anak, menurut Yesus, Bapa itu adalah Tuhan langit dan bumi. Kan gitu. Itu jelas tertulis. Oke. Sebagaimana di Matius 11:25, 24:25. Jadi lupa aku. Matius 11:25 ya. Nah, sementara itu kan tadi menurut anak. Menurut anak karena ini ada dua pribadi, maka Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan dan dia itu adalah Tuhan langit dan bumi. Dan sekarang menurut Bapa, siapa si anak ini? Menurut sang Bapa, anak ini adalah hambanya dari Tuhan langit dan bumi itu. Alias hamba dari sang Bapa kan gitu. Matius 12 nomor 18. Yang ngomong siapa? Bapak atau Sang siapa yang- Bapa. Apa kata Sang Bapak situ? Sang Bapak berbicara, lihatlah itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Oke? Inilah Jadi anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. bisa nggak jangan dirubah isi ayatnya kalau dia itu adalah diserunya sebagai hamba? Coba dulu buka dulu kitab itu Alif. Yang sebenar-benarnya apa tertulis di situ, Bu? Kalau tertulis hamba, Anda setuju atau tolak? Coba mari kita lihat ya. Apa ayat berapa tadi Alif? Matius 12 nomor 18. 12 bentar dulu ya. Nih, 12, Iya. 12. Anda tadi tidak setuju, berarti Anda membantai si kitab. Makanya Matius 3 nomor 17 itu sebenarnya anak di situ merujuk kepada hamba. Ketika disebut sebagai anak, lihatlah itulah anakku yang kupilih, itu maksudnya merujuk kepada hamba, diperkuat di Matius 12 nomor 18. Lihatlah itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, kan gitu. Benar-benar. Lihatlah ini Benar. itu hambaku yang kupilih benar. Yes, ya makanya kan di situ jelas. Yesus di hadapan Sang Pencipta adalah hambanya, kan gitu. Dan Bapa Sang Pencipta di hadapan Yesus adalah Tuhannya. Ini jelas berdasarkan yang tertulis. Tapi Yesus dan Bapa di hadapan Kristen, keduanya adalah Tuhan. Nah, ini bedanya antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen di situ.
Karena tadi Anda sudah katakan Yesus dan Bapa itu berbeda. Yesus sang anak bukan Bapa dan Bapa bukan anak, kan Gantian gitu. sebentar Alif. Aku Oke. juga mau kasih ayat juga. Yaitu Matius 3 ayat 17 ya. Ini Yesus dibaptis Yohanes. Apa pernyataan Allah langsung ini? Ya. Terdengar suara dari surga yang mengatakan, ya, inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Ini suara Allah langsung, ya. Tapi tadi kok ada 2 kali suara Allah itu? Coba lu apa ini? Matius tadi kok Kan tadi sudah saya katakan, Bang, maksud dari anak di situ adalah hambanya yang dikasihi. Karena memang Tuhan itu mempersiapkan Yesus sebagai penyampai firman-Nya yang akan menjadi wakil Tuhan di muka bumi ini untuk menegakkan hukum Tuhan. Sebagaimana Tuhan kehendaki. sebentar Alif. Kalau kita nanti Abang lanjut ya, nanti Abang izin jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu biar tidak salah paham yang saya sampaikan. Iya. Ini berdasarkan Tentang Matius yang 12 kita tadi kaji. akan kujelaskan lagi Alif, itu bukan Allah langsung berbicara, tetapi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Yes, Ini di betul. Nabi Yesaya ini ya. Ini Betul. kan nubuatan Nabi Yesaya dikatakan Betul. yang dimasukkan lagi ke dalam Matius, bukan Betul. Allah langsung yang ngomong ini. Loh. Sebentar. Firman, Lihatlah. firman. Sebentar Alif. Lihatlah itu hambaku yang kupilih katanya, ya kan? Yang kukasihi. Tetapi ini adalah nubuatan di Nabi Yesaya yang dimasukkan dalam kitab Matius. Bukanlah Allah Betul. langsung yang berbicara. Sebentar Alif ya. Tetapi pada Matius 3 ayat 17 itu Bapa itu langsung yang berbicara, suaranya Bapa langsung dari surga. Ah begitu Alif. Silakan. Loh, itu firman yang disampaikan kepada Nabi Yesaya diulang di dalam kitab Matius. Itu firman Tuhan. Makanya Anda lihat di nomor 15 perikop awal, di situ dikatakan Yesus hamba Tuhan. LAI saja Di situ berani ada mencetak seperti itu. Nah, di sini sudah kita ketahui bahwa Nabi Yesaya, sekiranya kalian kaitkan bahwa nubuatan Nabi Yesaya untuk Yesus, artinya Nabi Yesaya menubuatkan berdasarkan firman Tuhan yang akan datang itu hamba Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Di situ poin yang mesti kita dapat. Jangan kau paksakan kalau dia hamba Tuhan maka dia tidak boleh jadi Tuhan. Itu kan pemaksa, kau perkosa. Kau perkosa kita orang. Gimana sih? Ini gimana kau ini akal sehatnya? Kalau Hamba, dia hamba Tuhan maka dia yang tidak boleh lagi sebagai Tuhan. Kan itu menurutmu kau perkosa kita orang. justru kalau Anda katakan hamba itu adalah Tuhan, itu melawan akal sehat. Akal sehatmu Yesus yang pernah berkata di Yohanes 13 nomor 16, seorang hamba akalmu tidak yang lebih nggak sampai tinggi menerima daripada itu. Bukan akal Loh. kami sampai, akal kami menerimanya. Akalmu nggak sampai, Oke, ya salah. kalau begitu saya tanya ke Anda. Di situ Yesus sebagai hamba Tuhan, oke? Ada kalimat hamba Tuhan. Pertanyaan saya, yang hamba siapa, yang Tuhan siapa? Yang hamba itu Yesus. Yang Tuhan? Yang Tuhan tuh Bapa, Yesus pun Tuhan Ya juga. itu kan. Yesus hamba di situ kok Yesus Tuhan juga gimana sih? Kan Yesus sebagai manusia dan sebagai Allah. borongan. Lu jangan ngelawak kawan, jangan ngelawak. Dengar, jangan kau yang ngelawak. Justru Anda kau memperkosa paksakan. bahasa di sini. Biar aku kasih yang Pelan-pelan. tambahi kau lagi ya. Yesus Nggak, itu coba pelan-pelan Tuhan. dulu, pelan-pelan dulu, Yesus itu pelan-pelan. hamba. Yesus itu tukang kayu, Yesus itu guru. Banyak lagi. Bapaknya yang tukang kayu, Yesus anak dari tukang kayu. Nah, dia pun bantu di masa 12 tahun pun dia ngebantu bapaknya itu. Iya, jangan digeser ke mana-mana. Pelan-pelan. Yesus hamba Tuhan. Betul, Oke? Yesus hamba Tuhan. Ada Yesus- hamba, ada Tuhan. Sebentar, Betul. sebentar, pelan-pelan. Tolong jangan kau dobrak bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada bukan. hamba, ada Tuhan. Pertanyaan saya, siapa yang hamba dan siapa yang Tuhan? Kalau dalam situ memang dikatakan Tuhan itu Bapa, Yesus, tapi Yesus pun adalah Tuhan juga. Guruda, mau masuk Guruda ini Memang agak sengklek kau nggak Guruda. menerima si Yesus sebagai Tuhan. Kau hanya ingin Yesus sebagai manusia doang. Bukan, di situ jelas perikopnya ada, bunyi ayatnya ada. Kenapa Anda rubah kalimat Iya. tersebut?
Yang hamba siapa, yang Tuhan siapa? Anda katakan yang Tuhan Yesus juga, kan nggak nyambung. Sementara sang Tuhan sendiri berfirman, itu adalah hambaku. Berarti Yesus itu di hadapan sang pencipta sebagai hambanya, dan sang pencipta di hadapan Yesus sebagai Tuhannya. Tapi memang kok nggak nyampe kali-kali ke situ, Alif. Biasanya. Kok nggak nyampe lagi? Iya, karena memang terdoktrin tidak boleh Yesus adalah Tuhan, karena dia wajib hanya hamba Justru doang. Anda yang terdoktrin bahwa Yesus itu Tuhan, sehingga kata hamba pun kau maknai sebagai Tuhan. Sekarang Itu sesuatu yang berlawanan. Sekarang Yesus pernah mengatakan seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, begitu juga seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Itu menunjukkan status yang berbeda. Itu sudah sangat jelas. bagi manusia itu. Lah memang iya, lah Anda bukan manusia. Manusia. Ya artinya kita memahami di situ Sekarang, Yesus sebagai aku hamba tanya dari dulu Tuhannya kau. gitu loh. Tanya dulu kau. Yesus itu berkuasa nggak di bumi dan di surga? Tidak. Tapi Yesus ngomong itu, kepadaku telah Ya, diserahkan buktikan. segala kuasa di surga dan di Buktikan. bumi. Itu Buktikan. iblis yang ngomong itu iblis. Masuk guru dah. Kena di sini. Iblis katanya. Berani nggak Muhammad ngomong kayak gitu? Loh, Nabi itu bukan iblis. Kutanya dulu samamu, yang pernah ngomong seperti itu di dalam Bible, Yesus atau iblis? Hanya Yesus yang ngomong kayak gitu. Anda baca Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Nah, apa Lukas 4 berapa? Sini gimana? Anda silakan baca. Silakan Anda baca. Lukas apa? Entar dulu ya. Udah, aku lihat dulu betapa pintar kau melintir. Kamu yang memelintir karena kau itu penganut ajaran Roma Yunani. Ayat berapa Juma? Lukas ayat 4 ayat berapa? Nomor 6 nomor 7. Nomor 6, nomor 7. Biar perhatikan ya. Judulnya ini Yesus dicobai di padang gurun ya, perikopnya ayat 6. Lalu berkata, ayat 5 adalah biar agak lebih komplit. Lalu iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepadanya, berarti iblis yang berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, katanya, diuji dia ini, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, kata si iblis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ini iblis, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Apa masalahnya nih Juma? Nah, kamu lihat narasi yang sama dibangun di dalam kitabmu di pernyataan Matius itu sendiri, sama persis. Sama persis. Narasi yang sama maksudnya gimana? Mau kau cocok-cocokkan ke biar bahwa Yesus dia adalah sama iblis? dulu, kamu kan bertanya, di mana dalilnya? Ini. Kemudian iblisnya berkata, nah narasi yang sama di dalam Matius 4 persis. Iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jikalau engkau sujud menyembah aku. Oke? Benar? Ya. Iblis yang mengatakan itu betul? Iblis berkata begitu, betul. Siapa yang punya kuasa di situ? Iblis kan pendusta. Ya, betul. Apa bedanya dengan orang yang keluar dari kubur? Sebentar dulu Juma. Kita lihat keadaan Yesus yang sesungguhnya itu keadaan Yesusnya gimana? Ayat 8 biar baca ayat 8 lagi dulu ya. Iblis juga membawanya ke atas ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Diperlihatkan iblis ini ya dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lalu kau tanya sama aku Juma, siapa yang berkuasa? Mana ada kuasa iblis? Ini kan iblis kan menipu.
Bukan dia berkuasa atas Yesus sendiri yang mengklaim iblis itu penguasa dunia loh. Yesus yang mengaku itu. Yesus yang mengakui. Dan iblis juga mengatakan bahwa jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Jadi gini Segala dia. kuasa dunia serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku iblis memberikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Ada nggak Yesus ketika dia penginjilan mengatakan segala kuasa langit dan bumi telah diberikan kepadaku? Ada nggak? Nggak ada. Ucapan itu muncul. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Itu bukan Yesus. Berapa kali saya harus katakan? Jadi kau yang menentukan Yesus atau bukan Yesus? Loh, dengarkan saya. Yohanes 17:8. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ada nggak Yesus pernah mengatakan kepadaku telah diberi kuasa baik di langit di bumi? Ada nggak? Ada. Di mana Yesus mengatakan? Kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada. Bodohnya minta ampun. Inilah kamu pantas sesat karena kau jadi Kristen dongo. Dengar, ucapan yang kau baca itu ucapan orang yang keluar dari tanah. Yang bangkit dari kuburan itu kan Yesus. Itu menurut yang keluar dari kubur. Yesus itu. Sekarang yang keluar Itu dari kubur menurutmu. Tapi menurut Yesus, waspadalah kepada setan yang datang kepadaku, kepada kalian memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Lalu kita Sekarang begini. Ketika Yesus belum disalib, belum ada tragedi penyaliban, Yesus sudah mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Ini belum penyaliban. Nah, artinya sebelum penyaliban terjadi, segala firman Yesus sudah sampaikan atau masih ada yang belum Yesus sampaikan? Sudah disampaikan. Yang tertulis kan sudah disampaikan. Nah, sudah disampaikan. Ada nggak ucapan kepadaku telah diberikan kuasa langit di bumi? Setelah kebangkitannya dia mengatakan begitu. Itu Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan. Berarti nggak ada lagi firman setelah itu. Oh salah. Wah, nggak begitu maknanya. Ayo. Kau bantah Yohanes 17:8. Jadi kau kan mengkunci-kunci seolah-olah Yesus yang mengunci bukan saya. Yang mengunci Yesus bukan saya. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayo. Sekarang kau kan mengatakan yang bangkit dari kubur itu iblis. Kan ininya masalahnya. Jelas. Tunggu, jangan ke situ dulu. Kau baca Yohanes 17:8. Masihkah ada firman yang Yesus belum sampaikan? Oke, aku tanya dulu kok. Apakah yang bangkit dari kubur itu hantu? Saya ulang pertanyaan saya. Apakah masih ada firman yang belum Yesus sampaikan? Kalau yang pernyataannya itu katanya sudah disampaikan firman itu. Sudah disampaikan. Ada nggak Yesus mengatakan kepadaku telah diberi kuasa baik langit maupun di bumi? Adakah Yesus mengatakan tidak ada lagi kusampaikan firman ini terakhir kali? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Iya. Apakah masih ada firman yang belum aku sampaikan? Bisa saja ada lagi yang mau disampaikan. Itu menurutmu karena kau Kristen, penyembah setan. Wajar kau ngomong gitu. Sama aku. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan semuanya. Dan setelah mereka menerimanya, mereka melantik aku menjadi utusanmu. Maka dia mengatakan, hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai utusanmu. Masih ada nggak firman yang belum disampaikan Yesus? Bisa, masih ada. Dari mana dalilnya? Coba kau bantai itu ucapan Yesus. Ayo. Pada akhirnya kan Yesus bangkit dari kematian. Inilah kamu karena kau Kristen. Kau menerima ajaran yang muncul belakangan setelah Yesus tak ada di bumi. Bukan. Yesus setelah kebangkitannya tidak ada lagi firman. Amanat agung itu
Itu bukan firman ucapan Yesus. Kan udah aku bilang samamu. Masih ada tidak ucapan Yesus yang belum disampaikan menurut Yesus? Kok menurut Yesus? Yesus bangkit dari kematian. Saya tidak peduli. Mau setan kayak yang bangkit, mau apapun yang bangkit. Yang saya tanya, masih ada nggak firman yang Yesus belum sampaikan? Ada disampaikannya setelah dia bangkit. Saya tidak tanya konsep Kristen laknatullah. Yang saya tanya konsep Yesus. Masih ada nggak firman yang Yesus belum sampaikan? Ada. Mana ucapan Yesus yang membantah ucapannya? Mana? Mana? Ya, Yesus setelah dia bangkit kan katanya kepadaku telah diserahkan Lah segala itu kuasa. karena kamu Kristen, Tuyul. Kamu Kristen. Jangan kau bawa konsep Kristenmu dulu. Kita dudukkan perkara Yesus dulu, Bung. Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini siapa? Kepada orang Yahudi. Yahudi. Kamu sendiri siapa? Orang Kristen. Nah, wajar kau menambahkan karena kau pengikut Kristus palsu. Wajar. Dari mana kau tahu ada Kristus palsu? Pandai-pandaian kau. Yang keluar dari kubur itu yang mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pernah Yesus sampaikan, itulah si palsu. Jadi siapa Pakai yang otak keluar? enggak kamu? Yang dikeluar dari kuburan itu, yang bangkit dari kubur itu siapa? Kata Yesus, iblis. Mana kata Yesus iblis? Katamu lah dulu. Matius 12, dengar. Matius 12 nomor 38 nomor 40 sampai 40. Angkatan jahat diberikan tanda anak manusia keluar dari kubur. Itu tanda untuk siapa? Di mana tertulis itu? Itu tanda untuk siapa? Ayat berapa biar kita buka? Ayo. Matius 12 nomor 38 sampai ini. Kau tidak kuasai Bible soal masalahnya. Kau cuman korban pendeta aja masalahnya. Silakan kau baca. Ingat ya, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Dan tidak ada itu, kepadaku telah diberikan kuasa. Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Alfa dan Omega. Itu enggak ada. Itu iblis yang muncul belakangan mensusupi ajaran Yesus, mengatasnamakan Yesus. Ingat nasihat Yesus. Waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jangan kau percaya. Makanya Yahudi tidak Kristen. Kau baca sekarang Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Kau baca. Matius 12 nomor 38 ya? Iya. Pada waktu itu ini tanda Yunus ya, judul perikopnya aku lihat ini. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, tanda petik 2, Guru, kami ingin melihat suatu tanda dari engkau, katanya. Jawab Yesus kepada mereka, generasi yang jahat dan tidak setia ini, maksudnya itu kepada orang Yahudi itunya itu, yang jahat dan yang tidak setia ini menuntut suatu tanda, katanya kan, tetapi kepada mereka, maksudnya kepada orang Yahudi yang menuntut tanda tadi, tidak yang akan mendirikan Kristen. Sebentar dulu. Menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka, kepada orang Yahudi itu yang menuntut tanda tadi, tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Kata Yesus ini 40. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan besar 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia, artinya Yunus ini mati. Sebentar, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Mengenai kematiannya ini 3 hari 3 malam itu. Jadi, pertanyaan saya itu tanda untuk siapa? Tanda itu untuk orang Yahudi itu. Nah, angkatan jahat atau angkatan benar? Orang Yahudi ini angkatan jahat yang tidak percaya kepada Yesus. Jahat. Berarti Yesus memberikan tanda kepada angkatan jahat, anak manusia keluar dari mana? Bentar, anak manusia ini akan tinggal dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Hari ketiga keluar nggak dari perut bumi? Hari ketiga ini keluar nggak? Itu di atau Lukas, lanjut ke hari keempat? Markus keluar 11. Tidak, atau dia masih tinggal sampai hari keempat? Keluar kan dikatakan hanya 3 hari 3 malam dia dalam perut bumi. Berarti hari ketiga keluar nggak dari kubur? Maka di hari ketiga dia bangkit dari kematiannya. Nah, itu tanda untuk siapa?
Tanda bagi orang Yahudi agar mereka tahu bahwa Yesus itu Itu adalah tanda untuk siapa? tanda untuk siapa? Untuk orang Yahudi. Tanda angkatan jahat atau apa? Tanda bagi mereka bahwa Yesus itu akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Tanda untuk angkatan jahat lah si Yahudi itu yang nggak percaya itu. Sekarang Kristen percaya nggak kebangkitan hari ketiga? Percaya. Itu tanda untuk siapa? Tanda kok bodoh kali kau. Kau yang goblok. Kau yang Itu bodoh. Kau yang goblok. Kau yang talal. Bangkit dari kubur hari ketiga itu tanda untuk angkatan jahat. Kau imani nggak itu? Tanda itu? Dia memang untuk orang Yahudi itu biar kau tahu bahwa aku ini bangkit pada hari Iya, yang ketiga. saya tanya samamu, tolol, dongok, bodoh. Itu tanda untuk angkatan jahat dari kalangan Yahudi atau untuk angkatan benar dari kalangan Yahudi? Aku tanya dulu kau. Untuk jahat. Apa hubungannya? Bodoh kali kau. Kau yang goblok. Sekarang Sudah kau peristiwa baca dalilnya, kau eja lagi kayak anak TK. bodoh Dan kan? angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa, tolol? Untuk angkatan jahat bodoh. Nah, kenapa Kristen percaya dengan angkatan jahat? Kok kau kata Kristen percaya dengan Memang kau bodoh, makanya kau jadi Kristen. Maka Kami Kristen. pantaslah Al-Quran mengatakan itu. Wafarikan haqqad dalalah alaihimud dalalah. Maka pantaslah sebagian anak keturunan Adam itu sesat karena bodoh bahlul, tidak menggunakan otak. Sudah pakai bahasa Indonesia kitabmu, masih juga kau tidak mengerti kitab kau itu sudah bahasa Indonesia. Betapa bodohnya kau jadi manusia. kami peristiwa itu terjadi. Terjadi atau tidak peristiwa itu? Peristiwa itu terjadi enggak? Terjadi. Nah, Bagus. sekarang murid-murid yang angkatan benar percaya nggak, Tuyul, kejadian itu? Sekarang peristiwa nubuatan itu Ku terjadi tanya kan? lagi sekali lagi samamu, percaya nggak angkatan benar? Percaya tidak ke-11 muridnya tentang kebangkitan itu? Percaya nggak? Ya percayalah. Nenekmu kiper. Kau baca Lukas 24 mulai dari data nomor 9 sampai 12. Murid-murid yang ke-11 orang tidak percaya, Tuyul. Inilah kalau kau makan duri ikan asin ya. Nah, Yang inilah bodoh. kalau kamu itu selalu makan apa yang keluar dari pantatnya pendetamu. Bukan yang keluar dari otak, dari pantat yang kau makan. Kau baca Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Kau baca sekarang. Baca. Apakah ke-11 murid Yesus percaya atau tidak? Biar kau tahu, Percayalah. kau itu penerus daripada angkatan jahat, bukan penerus angkatan benar. Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Kau baca. Pada awalnya mereka si Thomas itu ragu. Pada awalnya mereka tidak percaya. Maksud lo, pada awalnya mereka itu angkatan benar. Lama-lama mereka menjadi angkatan jahat. Yes, betul, kamu betul. Kamu betul. Nah, sekarang kau baca Lukas 24. Jadi Kau baca dulu Lukas 24. udah tahunya aku itu ayat itu Apa? bahwa mereka Apa? nggak percaya artinya Enggak ini- percaya. Sekarang begini, Bung. Kalau Ya. mereka tidak percaya, apakah bukan karena selalu. mereka apakah karena mereka angkatan jahat? Oh bukan. Nah, gitu dong. Berarti murid-muridnya angkatan benar, betul? Betul. Ya memang murid-muridnya orang Sekarang angkatan benar ketika didatangi oleh makhluk yang keluar dari kubur, menganggapnya Tuhan atau menganggapnya hantu? Jujur. menganggapnya Tuhan. Pada awalnya mereka ragu-ragu. Masalah generasi. Kuulang lagi pertanyaannya. iya. Ketika kemudian hantu ini keluar dari kubur pada hari ketiga, murid-muridnya menganggapnya Tuhan atau menganggapnya hantu? Kalau awalnya mereka menganggap itu nggak, apakah benar ini Yesus atau tidak, itunya itu. Menganggapnya apa? Mereka Mereka menganggapnya apa? Mereka menganggap apa? Mereka itu tahu itu Yesus, tapi mereka masih ragu. Apa betul ini Yesus atau tidak? Ketepak. Tidak masalah. Mereka menganggapnya Tuhan atau menganggapnya hantu? Menganggapnya Tuhan, tapi walaupun ragu-ragu.
Inilah Al-Quran saya mengatakan yukhadi'una Allah walladzina amanu. Kau tahu nggak apa sebabnya Al-Quran saya diwahyukan? Untuk meluruskan dan memberi peringatan kepada kalian yang tidak menggunakan otak. Di situ dalilnya kitabmu mengatakan mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Betul. Kenapa tadi kau nak mau mengatakan itu? Karena mereka tuh lupa bahwa Yesus telah mengatakan bahwa tidak, bukan karena misimu adalah kamu ingin menyesatkan manusia. Al-Quran saya mengatakan itu. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Teman-teman mereka orang-orang kafir membantu iblis di dalam menyesatkan manusia dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Kamu tidak mau menyebut hantu itu. Kenapa? Kamu ingin menggiring manusia untuk percaya Yesus itu Tuhan. awalnya Kamu itu mereka perpanjangan tidak tangan percaya. setan. Dalilnya jelas Sebentar, mengatakan mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Pret. Emang iya? Nah, kenapa kau tidak mengatakan Awalnya. tadi? Berapa kali saya ulang samamu? Mereka mengira hantu atau mengira Tuhan? Apa jawabanmu? Mengira Tuhan. Inilah yang Al-Quran saya katakan. Saudaranya setan itu adalah orang kafir. Mereka senantiasa membantu setan untuk menyesatkan manusia agar durhaka kepada Tuhan Barang pencipta Juma. langit dan bumi. Iya Itulah kan, kamu. kan pada akhir gantian dulu. Kan pada akhirnya Yesus membuktikan bahwa dia adalah tidak hantu. Dia membuktikan dirinya tidak hantu, tetapi membuktikan dirinya apa? Tuhan atau manusia? Membuktikan dirinya Tuhan. Nenekmu kiper. Yesus membuktikan dirinya bukan hantu, aku manusia. Lihatlah aku, rabalah aku, inilah tanganku, inilah kakiku. Ada apa dengan kalian? Adakah di antara kalian yang memiliki makanan? Dikasih ikan goreng. Dia makan ikan goreng untuk membuktikan dia bukan hantu atau dia Tuhan? Dia membuktikan bahwa dia itu adalah seperti Yesus yang kemarin itu, seperti dia itu adanya. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Orang-orang kafir itu pembantu setan di dalam menyesatkan manusia. Itu fakta, itu real. Jangan bahasa Yesus Arab, kau kemudian juga mengatakan, ngerti ya, inilah bahasa Arab tanganku, inilah Ya, betul. kakiku. Ada apa dengan kamu? Rabalah aku. Pertanyaan saya, Yesus minta diraba supaya membuktikan dirinya hantu atau membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya manusia? Jawab. Dia membuktikan bahwa dia manusia, ada daging dan tulang. Nah, pintar. Berarti tidak ada unsur pada pengajaran tersebut. Yesus mengatakan aku Tuhan. Lalu siapa yang menjadikan dia Tuhan? Kamu mau tahu? Ya memang dia Tuhan. Nah, inilah kau. Karena kau Kristen. Makanya Iya, kau katakan begitu. Mau kau tahu kenapa kau menganggapnya Tuhan? Ya karena dia membuktikan dia Tuhan. Nah, mana buktinya dia Tuhan? Dia bangkit dari kematiannya, dia membangkitkan orang mati, dia bangkit sendiri dari kematiannya. Izinkan saya tertawa dulu. Betapa dongoknya dan bahlulnya kau. Yesus mengatakan segala mukjizat, segala pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu untuk membuktikan dan mensaksikan aku ini rasul utusan Tuhan. Ayo, Yohanes 5 nomor 36. Betapa bodohnya kau jadi manusia. Kamu nggak malu? Hah? Al-Quran saya datang meluruskan manusia-manusia kucluk, koplak, tuyul, cuplis kayak kau ini. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Sampaikan kepada mereka wahai Nabiku Muhammad bahwa mereka itu adalah tangan kanan setan untuk menyesatkan anak keturunan Adam agar mereka menyertai iblis masuk ke dalam api neraka jahanam. Ada hal apa kau mengatakan dia Tuhan sementara Yesus menamatkan ajarannya? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, apalagi sekedar pembohong ini. Bahwa seluruh mukjizat yang aku kerjakan, pekerjaan mukjizat itulah yang aku lakukan sekarang, dan mukjizat-mukjizat itulah yang telah bersaksi bahwa aku melakukan itu karena aku adalah utusan Tuhanku. Petrus berkhotbah. Tuhan itu kan Tuhan orang Arab. Petrus berkhotbah. Apa kata Petrus? Jadi seluruh orang Israel harus tahu. Yang aku maksudkan adalah Yesus anak Maria dari kota Nazaret, anak tirinya Yusuf, sepupunya Yohanes Pembaptis, ponakannya Elisabet, ponakannya Zakaria. Bahwa
Yesus telah ditentukan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi untuk membuktikan, melakukan tanda-tanda dahsyat, mukjizat, kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi melalui perantaraan Yesus yang lemah di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Petrus sudah menyatakan itu, Yesus sudah menyatakan itu. Lantas Kristen ini dari mana datangnya melantiknya Tuhan? Makanya aku bilang, mau enggak aku ajarkan kenapa Kristen menganggap Yesus Tuhan? Mau enggak? Siapa yang mengajarkan mereka kemudian menjadikan Yesus itu Tuhan? Mau enggak? Kenapa kemudian Yesus bisa jadi Tuhan? Mau enggak aku ajarkan? Supaya kau sadar. Untuk apa? Kalau Ternyata ajaran Yesus Tuhan itu bukan dari Yesus, tetapi dari unsur Roma Yunani. Mau enggak aku ajarkan? Untuk apa? Kau kan Islam, ngapain ngajari aku? Karena saya lebih paham daripada kamu. Apa nyesatnya kau? Nah, sekarang mau aku buktikan bahwa saya lebih paham daripada kamu. Buktikan. Oke, baik. Kamu buka kitabmu sekarang di Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Ayo, belajar. Tidak apa-apa, jangan gengsi. Lanjut aja lah, aku lagi jadi jalan, aku keluar. Oke, saya kasih pengajaran samamu kawan. Di dalam kitabmu Kisah Para Rasul 14 nomor 11, Paulus itu dianggap dewa Theos, dianggap dewa Hermes. Begitu juga Barnabas dianggap dewa Zeus. Betul? Iya, Betul? bagi orang Yunani. Dalam penginjilannya dianggap dewa itu. Ya, nah dewa yang dimaksud di sini siapa? Dewa-dewa mereka yang turun ke dunia dianggap Dewa mereka sebut dengan gelar apa? Dewa dianggap mereka ya bisa jadi Theos atau Yod-Heh-Vav-Veh? Theos itu. Theos, pintar kali. Wah, keren, tepuk tangan. Oke. Nah, sekarang ketika Anda memahami bahwasanya Kisah Rasul 14 nomor 11 nomor 12, ternyata orang yang datang dengan mukjizat sakti seperti yang dipraktekkan oleh Paulus, bagi mereka itu adalah dewa Hermes, bagi mereka itu adalah Zeus. Betul? Bagi orang Yunani itu benar, dipikirnya itu si Paulus itu dewa. Bagi orang Roma juga betul? Kalau bagi orang Roma aku kurang tahu, tapi bagi orang Yunani di Galatia. Orang Roma itu penyembah Hercules, Zeus, penyembah dewa Horus. Apa konsep mereka kemudian? Dewa Jupiter, Tunggu. Hermes. Itu orang Roma. Tunggu. Romawi sebelum Yunani. Iya, pahami. Orang Yahudi tidak mengajarkan kemudian memahami dewa-dewa Roma dan dewa-dewa Yunani. Sekarang ketika orang Romawi mengadopsi pemahaman mereka, kepercayaan mereka, mereka selalu menggunakan mitologi Yunani. Sampai sini paham? Paham ya? Paham ya? Oke. Ketika Paulus datang, ketika Barnabas datang, pandangan orang-orang Roma Yunani, dia ini Theos, dewa yang nuzul menjadi manusia. Betul? Si Paulus ya. Yes, betul? Ya betul. Dianggapnya mereka sekarang dewa. Oke, sekarang ketika Yesus melakukan mukjizat sekiranya seperti apa yang digambarkan oleh Kristen, bagi orang Yahudi dan bagi Yesus, dia Tuhan, dia Theos, dia dewa Elohim, atau dia utusan Tuhan? Sekiranya dia itu guru bagi orang Israel. Dia utusan bagi orang Israel, bagi Yesus. Betul? Betul, utusan dia hamba. Nah, kemampuan, kekuatan, mujizat yang dimiliki oleh Yesus ketika dinalar oleh orang Roma dan Yunani, posisi Yesus sebagai dewa, anak dewa. Oh, Yesus nggak sampai ke Romawi. Tunggu. Saya tahu, saya paham, saya ngerti. Pertanyaan saya, ketika dengar, ketika konsep yang ada pada diri Yesus membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dikonsumsi oleh orang Roma dan Yunani, maka dalam pandangan mereka Yesus ini jelmaan Theos. Betul? Betul? Saya ulang lagi pertanyaan saya. Loh, tadi Paulus dianggap apa ketika dia datang ke sono? Dianggap apa? Dianggap dewa Hermes.
Ketika berita-berita cerita-cerita ini dijual oleh Paulus ke mereka, maka Yesus ini dianggap jelmaan dewa mereka atau dianggap jelmaan Tuhannya Yahudi? Jawab dengan jujur. Orang-orang Roma Yunani ketika diberitakan tentang Yesus, ini yang buka kamera bisa nggak ditutup aja dulu? Ditutup aja dulu bang. Nanti kalau anda mau diterapi, nanti saya terapi. Sabar dulu. Pasien ini dulu yang pertama. Ditutup aja kameranya. Bingung saya entah ngapa-ngapain anda. Jadi ketika saudara mendengarkan cerita-cerita tentang Yesus, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, badai menjadi tenang dan seterusnya. Berita-berita ini sampai kepada Romawi dan Yunani, mereka menganggapnya inkarnasi Tuhannya Yahudi atau inkarnasi dewa mereka? Jawab. Host bisa ditutup dulu kameranya abang ini. Ngapain dia? Atau diturunkan aja dulu. Ya gimana? Yang menjadi dewa itu dianggapnya si Paulus, bukan Yesus. Sabar dulu, jangan sembunyikan. Jangan disembunyikan kebenaran itu, saudara. Ketika informasi tentang yang dianggap Yesus, mereka dewa itu tuh. Ya. 13 buku Paulus itu dikirim ke mereka orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah asing, sekaligus pengakuan Paulus, aku diutus kepada non-Yahudi. Oke? Ketika berita-berita tentang Yesus, kesaktian-kesaktian Yesus itu kemudian sampai ke tangan mereka, mereka menganggap Yesus ini anak dewanya mereka atau menganggap Yesus ini sebagai inkarnasi Tuhannya Yahudi? Jawab. Paulus berkata kepada mereka, Yesus yang kuberitakan ini ada lebih tinggi daripada dewa-dewamu itu. Saya ulang lagi. Ketika pemberitaan tentang Yesus ini sampai di tengah-tengah mereka penganut agama pagan Roma Yunani, Yesus diberitakan oleh Paulus, mereka menganggap Paulus ini memberitakan tentang dewa mereka, atau Paulus memberitakan tentang Tuhannya Yahudi yang datang kepada mereka. Memberitakan Tuhannya Yahudi, bukan memberitakan dewa mereka. Sejak kapan orang Roma Yunani tunduk kepada Tuhannya Yahudi? Sejak kapan Romawi Yunani tunduk kepada Torah? Kutanya dulu, sejak kapan? Tidak pernah mereka tunduk itu pada Torah. Tidak pernah. Berarti yang Paulus ajarkan ini adalah menyeret kembali kisah-kisah sejarah yang sudah mendarah daging terhadap Roma Yunani, sehingga Paulus membersihkan mereka dari ajaran Torah, tidak memberikan dan tidak memberatkan mereka menjalankan hukum Taurat. Betul? Salah lah. Paulus memberikan mereka supaya melakukan hukum Taurat? Paulus memberitakan Yesus dengan bukankah Paulus sudah mengatakan, kalau kau sunatkan dirimu, dewamu yang bernama Kristus itu tidak berguna bagimu? Betul? Kalau kau mengharamkan dirimu makan babi, maka sungguh engkau tidak akan pernah mendapatkan kebenaran dari hukum Tuhan. Betul? Hukum Taurat tidak menyelamatkan lagi, itu kata Paulus. Nah, itu maksudnya. Jadi ajaran itu diajarkan kepada orang Yahudi atau kepada orang Romawi? Ajaran baru, namanya perjanjian baru. Itu diajarkan kepada orang Yahudi atau non-Yahudi? Kepada non-Yahudi. Nah, non-Yahudi diajarkan. Mereka terima nggak ajaran itu? Terima. Terus Yesus dianggapnya siapa? Tuhannya Yahudi atau dewa nenek moyang mereka? Ya, Tuhannya si Paulus. Tuhannya siapa yang mereka ajarkan kemudian? Tuhannya orangnya Romawi. Sabar. Tuhannya orang Yahudi yang dijual Yesus Paulus, atau Tuhan nenek moyang mereka yang turun ke bumi bernama Kristus? Kau salah. Yahudi nggak mengakui Yesus Tuhan. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang. Orang-orang Roma yang pertama kali mendirikan agama Katolik ini menganggap yang mereka sembah bernama Kristus itu inkarnasi dari Theos, dewa moyang mereka, atau Kristus anak Maria yang adalah orang Yahudi. Kristus anak Maria yang adalah anak Yahudi. Ada nggak orang Roma mau menyembah orang Yahudi? Karena dilihatnya mukjizat itu jadi mau percaya. Mereka setelah dikunci otaknya, dikatakan itu adalah penjelmaan dari Theos. Mereka percaya nggak? Ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Ketika mereka kemudian diajarkan bahwa ini adalah penjelmaan Yod-Heh-Vav-He, mereka percaya? Sebagian percaya, sebagian tidak percaya. Tidak ada percaya. Orang-orang Roma tidak ikut tunduk kepada aturan Yahudi. Ingat, Herodes
Kemudian Pilatus hidup di kalangan orang-orang Yahudi, malah menjajah, bukannya tunduk kepada Tuhan mereka. Tapi ketika Mereka nggak kemudian percaya. pengajaran Herodes tentang nggak percaya. Theos, ketika pengajaran Pilatus tentang nggak Theos percaya. datang kepada mereka, dalam nama Kristus, laku keras ajaran tersebut. Nah sekarang, mari kita lihat, kita buktikan di dalam pengajaran Paulus di kitab Filipi 2. Yang dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Theos telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi seperti manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia Theos telah merendahkan dirinya dan Theos taat sampai mati, bahkan Theos mati di kayu salib. Pertanyaan saya, surat ini ketika dibaca oleh orang-orang yang ada di Filipi sana, yang mereka anggap Theos turun ke bumi menjadi manusia, Tuhannya Musa atau Tuhan nenek moyang mereka? Tuhannya Paulus. Mulai ngacuk kan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Iblis memiliki pasukan-pasukan dari kalangan manusia yang akan senantiasa membohong, berdusta, menutupi kepahitan meskipun mereka tahu. Inilah yang terjadi. Ulang lagi, ketika orang Filipi mendengarkan kabar Theos turun ke bumi menjadi manusia lalu mati dibunuh oleh orang-orang Roma, pertanyaannya saya kepada saudara, mereka menganggap yang turun ke bumi menjadi Kristus ini Tuhannya Musa atau Tuhan nenek moyang mereka? Kalau pernyataan Paulus, Yesus itu adalah Tuhannya Musa. Artinya artinya Musa. Tuhannya Musa diceritakan dalam suratnya Paulus itu di data nomor 9-nya. Sebab itulah Tuhannya Musa sangat meninggikan dia. Betul. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Menurut surat Paulus mengatakan Tuhannya Musa itu mengambil rupa daging, itulah dia Yesus. Tidak ada Tuhannya Musa mengambil rupa daging. Paulus tidak mengajarkan Tuhannya Musa. Paulus mengajarkan Tuhannya ya Romawi kepada Romawi. Ah, kau bohong kau. Siapa bilang saya bohong? Anda lihat Filipi 2 yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Theos telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia Theos merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan Theos mati di atas kayu salib. Ajaran ini kira-kira Paulus ajarkan kepada Yahudi atau ajarkan kepada non-Yahudi? Kepada non-Yahudi. Kenapa Paulus tidak mengajarkan kepada Yahudi? Karena memang dia menginjil untuk non-Yahudi. Kenapa dia tidak mengajarkan Yahudi? Kenapa? Dia mengambil pilihan untuk menginjil kepada non-Yahudi, ke Roma dan ke... Alasannya kenapa dia tidak kemudian mengajarkan kepada orang Yahudi dewa turun menjadi manusia? Apa alasannya? Karena Ingat? untuk orang Yahudi cenderung Petrus, Yakobus itu untuk orang Yahudi, tetapi untuk non-Yahudi Paulus mengambil. Kenapa? Karena Paulus itu ahli Taurat. Paulus tahu tidak mungkin laku kalau ini kujual kepada orang Yahudi. Bagaimana mungkin orang Yahudi dengar? Bagaimana Paulus mungkin juga orang Yahudi bisa dia tipu dengan mengajarkan pape yang diterangkan di dalam kitabmu bukan manusia dan bukan anak manusia. Yang dalam kitabmu Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. Yang dalam kitabmu Tuhan itu maha hidup dan maha mematikan. Telah datang kepadamu, mati yang kau bunuh itu Tuhanmu loh. Ada Yesus pernah mengatakan begitu? Nggak ada. Nggak ada Yesus pernah mengatakan itu. Di Filipi 2, dewanya orang Roma turun ke bumi menjadi Yesus, lalu Tuhannya Yahudi meninggikan dia. Itu dalil, itu fakta. Makanya dalam Roma 14 nomor 9, apa yang dikatakan Paulus? Untuk itulah Theos mati, agar Theos dibangkitkan kembali oleh Elohim Tuhannya Yahudi untuk menjadi Tuhan dan Kristus bagi non-Yahudi. Kau baca teliti kitab.
Kan kok cocok-cocok kan itu. Tidak bisa, Bung. Paulus itu ahli kitab. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada ragi orang Farisi. Waspadalah kepada orang Farisi. Celakalah orang Farisi. Kenapa? Dia akan menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya, dan setelah menjadi pengikut agamanya, dia menjadikan pengikutnya itu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada dia sendiri. Matius 23 nomor 15 dan digenapi nomor 36. Dan semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Angkatan jahat. Siapa angkatan jahat tadi? 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Oh salah, kok jadi Yesus kok bilang kata jahat, bodoh tidak kali. bisa, Bung. Tidak bisa. Sekarang kita pada kesimpulan. Kamu yang bodoh, kamu yang bahlul. Sekarang kita sampai kepada kesimpulan. Itu dinyatakan Yesus kepada orang Yahudi. Maksudnya itu angkatan. Betul. Dan angkatan jahat itu menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya. Betul. Tunggu dulu. Kenapa kau bilang Yesus itu yang si 3 hari 3 malam itu jadi angkatan jahat? Lah, itu Yesus yang mengatakan. Makanya saya katakan. Kata itu cuma bahwa. Makanya saya katakan. Silakan. Kepada angkatan jahat ini, maksudnya yang ditunjuknya itu kepada orang Yahudi yang gak percaya dengan Yesus ini. Orang Farisi kan? Iya, orang Farisi kurang asam ini, ahli Taurat itu. Kepada Paulus angkatan jahat ini, kepada angkatan jahat ini tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Maksudnya kepada orang Yahudi yang nguji-nguji itu. Nah, kenapa Kristen kau bilang yang ngajarin orang Yahudi nggak? Jangan dulu ke Kristen, kita bahas angkatan jahat masih ini. Siapakah yang dimaksud? Gini juga. Siapakah yang dimaksudkan Yesus angkatan jahat? Yang pertama, satu orang Farisi. Orang Yahudi yang menolaknya. Yang menolaknya. Kenapa kau bilang yang mati 3 hari 3 malam itu adalah angkatan jahat? Hei, lucu ente ini. Kau yang lucu. 3 hari, dengar. 3 hari 3 malam, di situ Yesus menyebutnya sebagai anak manusia. Anak manusia, pada kesimpulannya, jemaat atau umat Yahudi ketika Yesus datang, mereka terbagi 2, angkatan jahat dan angkatan benar. Betul? Betul, yang percaya dan yang tidak percaya. Oke, yang percaya itu disebut angkatan benar, yang tidak percaya disebut angkatan jahat. Ada tanda yang diberikan kepada angkatan jahat. Apa tanda yang diberikan kepada angkatan jahat? Anak manusia akan keluar dari perut bumi pada hari ketiga. Itu tanda untuk angkatan jahat. Apa tanda untuk angkatan benar? Anak manusia akan nampak di tengah langit. Oh enggak, itu salah. Enggak begitu spesifiknya. Gimana salah? Guru, apa tanda? Apa tanda kedatanganmu? Oh salah. Jawab Yesus. Ini angkatan benar minta tanda, angkatan jahat minta tanda. Angkatan benar minta, Guru, apa tanda kedatanganmu? Aku nampak di tengah kuburan atau aku nampak di tengah langit? Jawab. Oh, itu tuh kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya ulang lagi. Angkatan benar minta satu tanda. Dan ketika angkatan benar minta tanda, Yesus mengatakan tandanya anak manusia akan terlihat di tengah kuburan atau akan terlihat di tengah langit. Jawab. Beda konteks, beda cerita, beda narasi. Saya ulang lagi. Ini yang keempat kalinya. Ketika angkatan benar minta tanda, Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa kata Yesus? Aku nampak di tengah kuburan atau aku nampak di tengah langit? Jawab. Oke, sekira sudah cukup jelas. Angkatan jahat minta satu tanda. Tanda yang diberikan adalah keluar dari kubur. Anak manusia keluar dari kubur. Angkatan benar minta tanda. Anak manusia akan keluar di tengah langit. Kristen berada di mana? Oke, saya kira cukup teman-teman sekalian. Kalau ada pasien baru, mungkin ada Dinda Kancang di sini memberikan materi juga mungkin. Yang pasti edukasi sudah sampai, saudara
Gabriel ini mau waras atau mau tetap gila, silakan, kita nggak ada paksa. Silakan teman-teman. Masya Allah. Ya, sebelumnya saya mau nyapa dulu. Ini MB Irianto ini Muslim apa Kristen? MB Irianto. Muslim. Oh, Muslim. Baik. Nyimak dulu ya Bang ya. Silakan, Ini Kang. host, siapkan tim medis host, karena sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan dari hotelnya. Ini Oh, bahaya iya, ini. iya. Udah. Teman-teman coba Gak ada ditelepon ambulan ditelepon ambulan. Apa itu kok jadi ambulan kalian panggil? Silakan dinaikkan saudara kita yang Kristen lainnya. Saudara Gabriel duduk santai dulu, lanjut makan. Ya, teman-teman Oten silakan naik. Silakan sini naik lagi. Siapa tadi Lambena siapa tadi? Yang buka-buka Ya, data. yang tadi yang Lambena tadi itu yang membuka data, silakan naik Bang. Ya, udah saya jambak Bang Lambena naik. Kasih tempat yang ini, yang luas dia. Kasih kursi, nyalakan AC. Yang Muslim jangan minta naik dulu. Soalnya kebanyakan nih yang minta naik Muslim semua rupanya. Lambe, naikkan yang tadi. Saudara Lambe naik Bang. Kita butuh data, betul. Silakan. Bang Lambe, sini naik Bang Lambe. Udah saya jambak tapi nggak naik. Ini Silakan MRS. bertanya, ayo naik, silakan. Kasihan di gereja nggak bisa nanya, kalian boleh tanya di sini. Gratis loh di sini. Iya gratis. Ini MRS. Aduh. Oke, sambil nunggu yang tadi dipaparkan Gurunda, boleh kita tampilkan datanya juga ya, berdasarkan dari penjelasan dari Kristen. Kisah 14 nomor 11 itu menarik. Sambil nunggu Oten yang naik, tapi Gabriel ini masih bernapas ya. Masih dia perbantuan dari alam gaib. Nah ini memang menarik ya yang kita bahas tadi ini Gurunda. Jadi kan memang kalau kita baca di sini dijelaskan, sebentar saya bukakan dulu. Nah ini yang tadi dibaca. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Ini dewa di sini Theos ya. Dewa di sini dalam bahasa Yunaninya Theos. Artinya Theos telah turun ke bumi ke tengah kita dalam rupa manusia. Dan di sini dalam bahasa Likaonia. Bahasa Likaonia itu bangsa orang mana sih kan gitu. Ini penjelasannya di sini ada dalam pemahaman orang Kristen sendiri, penjelasannya dari Matthew Henry. Nih. Mereka orang banyak menyangka sebentar. Di sini dikatakan nih. Aduh ya Allah. Likaonia sebuah dialek bahasa Yunani. Artinya sudah mengakar di bangsa Yunani. Kisah dewa-dewa itu kan sudah ratusan tahun sebelum Yesus. Oke? Nah, bahasa Likaonia inilah bahasa Yunani, sudah mengakar di mereka bahwa dewa telah turun ke tengah kita dalam rupa manusia. Mereka menyangka bahwa Paulus dan Barnabas turun ke tengah-tengah mereka dari awan-awan dan bahwa mereka semacam makhluk ilahi yang berkuasa. Nah, yang tidak lebih rendah daripada dewa, meskipun dalam rupa manusia. Gagasan ini sangat sesuai dengan pemahaman tentang Tuhan menurut kepercayaan kafir pagan. Jadi, konsep tentang dewa telah turun ke tengah kita dalam rupa manusia itu sudah mengakar di tengah bangsa Yunani, dewa-dewa Yunani. Karena mereka berseru dalam bahasa Likaonia. Di abad pertama ada yang mengadopsi Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia, atau Tuhan itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, kan gitu. Nah, konsep terbaru ini maka secara pemahamannya itu mengadopsi ke pemahaman di dewa-dewa bangsa Yunani, di mana kitabnya sendiri
mengkonfirmasi ini konsep pemahaman bangsa pagan atau kafir. Jelas kitabnya itu bilang. Oke, Gabriel. Oi. Konsep dewa-dewa Yunani, Theos telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Konsep Kristen, Theos turun ke bumi dalam rupa manusia. Sama atau beda? Mirip. Bukan mirip, bukan percaya bukan itu. Kok jadi mirip? Adinda, coba itu saya bacakan 1 Petrus 4:16. 1 Petrus 4:16. Oke, kita buka ya. Nah, kalau dikatakan mirip, sama, itulah konsepnya dari Kristen. Jadi memang mengadopsi ke konsepnya dewa-dewa Yunani. 1 Petrus 4:16 ya. Iya. Sementara dijelaskan oleh Matthew Henry, konsep dewa Theos turun ke bumi dalam rupa manusia itu konsep ajaran pagan, ajaran kafir. Ada juga konsep pagan begitu, macam Hercules itu kan dianggap setengah dewa, nggak masalahnya itu. Lah iya, pertanyaannya kan konsep itu duluan mana, Kristen atau Yunani? Yunani ada juga duluan kayak gitu. Nah, memang Yunani duluan. Oke. Makanya kan mengadopsi di situ kan. Kalau kita buka sejarah Trinitasnya, kita lihat memang mereka mengadopsi. Bentar ya, ini mana tadi? Oke, kita buka ini 1 Petrus 4 nomor 16. 1 Petrus 4 nomor 16 kita buka, kita baca. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Theos dalam nama Kristus itu. Pertanyaan saya, memuliakan Theos yang mana ini? Memuliakan Allah. Nah. Ketika orang-orang non-Yahudi memuliakan Theos, orang-orang non-Yahudi memuliakan Theos, Theos yang mana yang mereka muliakan? Oh, kalau orang Yunani sebelum menerima Yesus sebagai Tuhan di Galatia, di Tesalonika, mereka berdewa-dewa, mereka menyembah dewa-dewa memang. Iya, makanya dewa mana yang mereka pahami di sini ketika mereka memuliakan dewa dalam nama Kristus, dewa mana? Mereka memuliakan, kalau setelah mereka mengenal Kristus, mereka percaya, mereka memuliakan. Tidak bisa, kecuali mereka mendalami ilmu tauhid berdasarkan kitab Torah. Mereka harus diajarkan dulu. Akulah Tuhan yang telah membebaskan kalian. Tunggu, yang membebaskan kalian dari perbudakan Mesir. Apa kata orang Romawi? Emang kita pernah diperbudak Mesir? Yang telah memberikan perjanjian kekal kepada kakekmu Abraham untuk bersunat kulub. Emang kita keturunannya Abraham? Akulah Tuhan yang kemudian memegang engkau ketika engkau dikejar oleh musuhmu dari Mesir sampai kepada tanah Kanaan. Emang kita pernah ikut di situ? Wah, ini bukan dewa kita, ini mah beda. Jadi jangan Anda mengatakan seakan-akan mereka berpikir kepada Tuhan Yahudi. No, mereka berpikir kepada dewa nenek moyang mereka, dewa Hermes. Itu dari mana kau tahu mereka berpikir kepada nenek moyang mereka? Dari mana kau tahu pendidikan kau? Buktinya mereka masih merayakan Natal setelahnya kan? Mereka masih memperingati kemudian, memperingati kebangkitan Tuhan dari kubur. Mereka masih makan babi. Mereka masih merayakan tahun baru. Sinterklas masih ada. Natalan masih mereka lakukan. Prosesi-prosesi Trinitas mereka masih pahami. Mereka masih anut. Mereka menggunakan kitabnya Yahudi dengan terjemah yang mereka sebut perjanjian lama. Itu hanya sebagai aksesoris doang. Mereka tidak melakukan praktek yang ada di dalamnya, tidak mempraktekkan apa yang ada di dalamnya. Mereka menggunakan perjanjian lamanya orang Yahudi itu hanya sebagai alat untuk melancarkan aksi pengajaran terhadap Kristus dewa mereka. Itu fakta, itu real. Mereka tidak memuliakan Tuhannya Yahudi. Mereka memuliakan dewa-dewa mereka yang turun dalam nama Kristus. Itulah yang disebut oleh
Jadi Bukan kau saya ambil ngarang, kesimpulan. Bukan saya mengarang. Sekarang pertanyaan saudara. Sekarang saya bertanya sama Anda. Boleh nggak orang Kristen melakukan Natalan di dalam sinagogenya orang Yahudi? Boleh nggak? Boleh. Ada, ya. Biasa aja mukanya. Nggak usah dijelekin muka lu. Gadrul. Boleh katanya. Orang pikul salib aja diludahi, apalagi masuk di rumah ibadah mereka. Jangankan di sinagog, kan kau tanya boleh nggak, artinya kalau kau tanya sama aku boleh nggak, boleh saja. Di kandang ayam pun bisa kami merayakan Natal. Iya, orang Yahudi membolehkan tidak kalian merayakan Natal di tempat mereka, di sinagoge mereka. Oh jangan tanya sama aku, tanya sama orang Yahudi lah. Halilintar, tidak mungkin. Kan kau tanya sama aku. Kalian itu dianggap sebagai penyembah dewa. Kalian itu dianggap sebagai penyembah dewa. Makanya orang Yahudi itu kalau ibadah tidak mau masuk ke dalam gereja. Yang kau tanya tadi, boleh nggak kau melaksanakan Natal di sinagoge? Kalau kau tanya sama aku ya boleh, apa urusannya, di kandang ayam aja bisa merayakan Natal, apa nggak ada masalah, di tempat manapun bisa merayakan Natal. Itu pertanyaan orang bodoh berarti. Yang saya tanyakan adalah boleh tidak orang Kristen oleh orang Yahudi merayakan Natal mereka di sinagoge? Kalau diizinkan mereka ya boleh. Kalau dikasih izin. Nah sekarang diizinkan nggak? Ya kan belum kutanya. Tanya dulu lah, dikasih nggak ruangan itu? Tidak mungkin. Kenapa? Kok tidak mungkin? Hukuman terberat, baca Yehezkiel 9 nomor 6 nomor 7 8. Hukuman terberat yang sangat dibenci oleh Tuhannya Yahudi adalah orang-orang Yahudi memasukkan orang tidak bersunat ke dalam upacara ibadah mereka. Yesaya 52 nomor 1, jangankan masuk ke sinagogi, masuk ke kota Yerusalem haram hukumnya Kristen masuk ke sana. Itu dalil. Gak boleh itu banyak orang Kristen itu. Tunggu dulu, itu orang Kristen tuh banyak itu apa wisata rohani ke Yerusalem itu? Iya, di luar tempat yang mereka sucikan boleh. Tapi masuk ke dalam tempat suci sebenarnya itu nggak boleh. Sekarang mereka bisa masuk karena unsur bisnis. Kalau mereka kemudian menjalankan perintah yang ada di dalam kitab mereka, mustahil orang-orang Kristen bisa menginjak tanah Yerusalem. Nggak boleh sebenarnya. Dalil. Tapi karena mereka pelanggar hukum, dari sejak Nabi Musa memang pelanggar, ya mereka tidak menjadikan itu sebagai acuan dalam beragama. Anda baca kitab mereka. Makanya aku bilang, itu sekarang wisata rohani banyak ke Yerusalem, 40 juta pergi ke Yerusalem itu. Ya, itu bisnis. Makan bakso di Yerusalem itu. Tapi kalau dia berdasarkan dalil, dengar, terjaga-jagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian Haision. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang suci, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Gak boleh. Tapi karena orang Yahudi lebih mementingkan bisnis, ya dianggap sepele, kitabnya ditutup kitabnya. Tapi kalau kita lihat dalil, Bang, orang Kristen itu nggak boleh masuk ke Yerusalem, nggak boleh. Nggak sekaku itu sekarang, Bang, aturan. Nggak begitu. Iya sekarang memang tadi Tuhan mereka aja dibilang sama orang Kristen jadi manusia dan mati kok. Apalagi kalau cuma hukum seperti itu. Jadi saudaraku tolong renungkan. Tolong kau renungkan bahwa ketika Paulus itu mengajarkan tentang Theos turun ke bumi, Paulus itu tidak merujuk ke Tuhannya Yahudi. Paulus itu merujuk kepada Tuhannya orang non-Yahudi atau Yunani atau Romawi. Makanya dia tidak mengajarkan ajarannya ke Yahudi. Dia mengajarkan ajarannya ke non-Yahudi. Anda tidak percaya? Silakan Anda buka kitab Anda, Lukas 21 nomor 15 sampai nomor 26. Anda baca di situ. Bagaimana Paulus setelah kembali mengajarkan agama Kristen, masuk kembali ke Yerusalem, dia bertobat. Di Lukas belum ada Paulus gini. Apa? Di Lukas belum ada Paulus. Di Lukas. Kisah para Rasul.
Oh, kisah para rasul ya ada. Lukas, kisah para rasul ditulis oleh Lukas di sana di bab 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus setelah pulang mengajarkan agama Kristen, masuk di Yerusalem, bertobat dia dari mengajarkan agama Kristen itu. Ketawa paling jahat. Lucu karena 2 miliar orang di prank sama Paulus tapi nggak sadar-sadar. Gitu loh saudaraku. Boleh Anda baca Lukas kisah para rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Maksudmu, apakah Paulus kembali ke hukum Taurat dia setelah mengajarkan kekristenan? Yes. Tetap nggak dia punya Yes. Taurat. Salah kau. Dia kembali kepada hukum Torah. Anda boleh baca. Ya, Baca. enggak. Baca. Bagiku Taurat adalah sampah katanya. Baca itu di luar. Itu di luar. Setelah dia di luar, oke. Tapi ketika kembali ke Yerusalem, dia bertaubat. Makanya Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau orang Farisi, celakalah engkau orang munafik. Kembali ke Yerusalem, kembali menjadi Yahudi. Iya. Ayo. Dia kan Iya. negara. Gabriel, muka lu nggak usah dijelekin. Udah jelek. Kocak mukanya. Aduh. Jadi ini Juma nih mau nipu aja kerjanya. Lah, aku kasih data kawan, aku kasih data. Kau kasih data, lalu kau memelintir maknanya. Oke. Bolehkah Anda baca Kisah 21? Ada yang bisa bacakan di sini? Bisa. Coba dibuka dulu. Aku lagi di atas tadi ya kitabku. Baca kiat. Nah, sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Kembali maksudnya. Ya. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan secara terperinci apa yang dilakukan oleh Theos di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengarkan itu, mereka kemudian memuliakan Theos. Lalu mereka berkata kepada Paulus, Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa asing untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang wahai Paulus? Tentu mereka akan mendengarkan bahwa engkau telah kembali datang kemari. Sebab itu, wahai Paulus, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu. Nah, ayo. Lakukanlah pentahiran, pensucian, pembaptisan dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, alias hanya kabar burung, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri mereka dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik dan pencabulan. Pada hari berikutnya,
Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dirinya, dan Paulus mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke dalam bait suci untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Paulus kembali melakukan persembahan sebagaimana persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepada Bani Israel. Apa yang dipersembahkan Paulus kira-kira? Manusia atau binatang? Persembahkan Paulus. Apa dipersembahkan Paulus? Ya, sekarang pertanyaannya, orang Yahudi kalau mempersembahkan kurban, apa yang dipersembahkan? Orang Yahudi? Ya. Ya, kami pun melakukan persembahan kami loh. Kami pun Saya melakukan ulang persembahan lagi. ini orang Kristen. Saya ulang lagi. Paulus ketika mempersembahkan persembahan di bait suci Elohim, itu persembahannya apa? Nggak tahu. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudaranya setan adalah orang-orang kafir, mereka senantiasa membantu setan di dalam mendurhakai Tuhan dan mereka tak henti-hentinya menyesatkan. Yesus mengatakan dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan lakukanlah persembahan yang diajarkan oleh Nabi Musa kepadamu. Apa persembahan Yahudi melalui Nabi Musa? Manusia atau binatang? Di ayat Berarti itu kan nggak ada dengan- ditulis, nggak ada apa yang dipersembahkan Paulus di situ kan nggak jelas, nggak ada dipersembahkannya domba atau Jadi merpati. menurutmu Paulus mempersembahkan Yesus lagi disalib pada saat itu atau binatang? Nggak tahu, bisa saja uang, bisa saja apa, uang koin. Di mana persembahan yang dipersembahkan Nabi Musa itu untuk koin? Tunggu dulu. Pernah nggak kau lihat janda yang mempersembahkan 2 koin itu? Kata Yesus, lebih besar persembahan janda itu daripada orang Farisi. Iya, ada. Bisa koin, juga tepung, bisa roti, Nggak mesti domba. bisa Nggak, roti. jangan untuk berpikir. Tunggu dulu, bisa roti, bisa domba, koin. bisa kambing, bisa sapi, duit. bisa lembu, bisa duit. Bisa duit? Bisa duit. Bisa nggak manusia dibunuh? Nggak boleh. Nggak boleh. Pandailah kau, kawan. Berarti Paulus ini berpura-pura bertaubat atau dia hanya Nggak ada yang berpura-pura situ. berarti Mana? dia bertobat, serius bertobat berarti, betul? Betul kayak mana? Loh, gimana sih? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Orang-orang Kristen ini selalu saja menutupi ajaran iblis. Pertanyaan saya, Paulus ketika melakukan persembahan itu betul-betul bertobat atau pura-pura? Bertobat di jalan Kristus maksudnya. Ngapain dia lagi kembali Ya kok kepada jalan Musa? Kristus pula tuyul. Dia justru kembali ke Yerusalem bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Kok bertobat Kristus pula? Inilah Al-Quran. Kenapa penting Al-Quran datang? Untuk supaya meluruskan kalian yang bengkok sebengkok-bengkoknya. Jelas itu kok. Bahkan di orang Yahudi ribuan orang telah bertobat kepada jalan Kristus. Kan udah banyak bertobat dibuat sama Paulus, ribuan orang. Sekarang ketika dia kembali ke Yerusalem, kau baca tadi kan? Kau dengarkan apa yang saya katakan, bukan? Dia masuk Dia juga dia ke disuruh Allah. kemudian bertaubat, bukan? Disuruh bertobat. Bertobat nggak dia? Sekarang aku tanya gini dia. Kita analisa dulu sini. Ngapain dia balik lagi ke bait suci itu? Apakah si Paulus ini menyembah Elohimnya orang Yahudi? Benar. Sekarang kau tanya sama aku, Gabriel. Sekarang pergilah kau dulu Gabriel ke Yerusalem, Gabriel. Masuklah kau ke sinagoga. Mau nggak kau menyembah Elohimnya orang Israel? Mau? Kenapa kok mau kau Gabriel menyembah Elohim orang Yahudi itu? Karena Elohim orang Yahudi itu adalah Yesus yang dalam wujud manusia. Yesus ini adalah Elohim orang Israel dulu. Ngertinya kau itu? Parah kau, memang parah. Udah kau istirahat. Kau istirahat nih, ada pasien baru. Begitulah si Paulus itu. Enggak. Kau bohong. Kau berbohong. Silakan saudara Lambena Agalo, apa yang Anda ingin perbincangkan dengan guru? Silakan. Selamat siang ya, Saudara Suma. Iya, siang. Saya mau bertanya saja, Saudara Suma. Oh, bertanya, kirain tadi mau ngapain. Iya, lanjut. Saya dari GKI ya, dari Maranatha.
Saya Kristen. juga. GKI Gelora Bung Karno atau apa maksudnya? Ya, saya mau Gelora bertanya Bung Karno Bang GBK Suma. Garuda. Oh, Tenang aja. Gini Bang Suma, di GKI sama di Katolik sama di ya agama Islam tuh Tuhannya berbeda-beda ya. Kalau Iya, di jelas berbeda. GKI, percaya kepada Tuhan Allah, percaya juga kepada Yesus Kristus. Di Katolik Dua berarti. percaya kepada ibunda yaitu perempuan suci sama percaya kepada Tuhan Yesus. Dan di Beda Islam lagi. percaya kepada Muhammad dan kepada Allah. Yang betul, yang suci di antara agama-agama ini yang mana? Coba yang masuk semua akal. jelaskan. Yang masuk akal yang benar. Yang tidak masuk akal itu yang tidak benar. Karena tidak mungkin pencipta langit dan bumi menciptakan akal kita lalu memberikan ajaran yang bertentangan dengan akal kita. Tak mungkin. Tidak mungkin pabrik yang benar mengeluarkan motor metik dengan buku panduan kulkas. Ya, bukan pabrik yang benar ya. Itu memang keyakinan berbeda-beda agama gitu. Iya. Bukan. Anda kan bertanya mana yang benar? Yang benar yang masuk akal. Yang masuk akal itu adalah pabrik mengeluarkan buku produk berupa kitab suci di mana buku itu tidak bertentangan dengan produk akal. Kalau ada kitab suci, buku panduan bertabrakan dengan produk akal, berarti pabriknya itu pabrik rusak. Itu bukan Tuhan. Tuhan yang maha benar, Tuhan yang maha mengetahui telah menciptakan akal manusia dengan dimensi yang tak terukur akan kebenaran akal itu, kemudian mewahyukan kitab suci yang selaras dengan akal yang diciptakan oleh Tuhan. Siapa yang menciptakan akal Anda? Ya, saya diciptakan oleh Tuhan. Tuhan. Yes. Nggak usah sebut nama Tuhan dulu. Tuhan secara umum saya dulu. Akal Anda diciptakan oleh Tuhan. Tuhan yang menciptakan akal Anda itu maha tahu atau tidak maha tahu? Ya, dia maha tahu. Oke, maha tahu. Terus Tuhan ini membuat aturan-aturan kepada manusia berupa kitab suci. Betul? Iya, benar. Akankah Tuhan yang maha tahu ini tidak mengetahui kemampuan akal manusia sehingga untuk membaca dan memahami kitab suci tersebut akal harus akal-akalan? Ya, Atau kalau dibilang hikmat manusia, akal manusia dan hikmat Tuhan itu berbeda ya, saudara. Lah, kalau begitu, hikmat Tuhan tahu nggak standar kemampuan akal manusia? Tahu nggak? Ya, tahu ya. Tahu. Kalau Tuhan tahu standar kemampuan akal manusia, lalu kemudian memberikan petunjuk buku yang tidak dimengerti oleh akal manusia yang dia sudah tahu sendiri standarnya, itu Tuhan atau hantu? Gimana ya, Bang Suma? Sekarang begini, Bung. Anda melihat seorang bayi. Seorang bayi tidak memiliki gigi. Datang ibunya memberikan dia makan kacang telur. Ibu ini bodoh, sinting, atau gimana menurut saudara? Ya, yang saya tanya tentang ketuhanan ya, Bang Suma. Tunggu sama dulu. Kita berbicara mengenai aspek kebenaran dulu. Seorang ibu yang tahu, apa yang dibutuhkan kemudian oleh si bayi, akankah memberikan bubur atau memberikan kacang? Ya, kemungkinan dia memberikan bubur ya. Wah, pintar. Pencipta langit dan bumi yang menciptakan akal pada diri manusia, akankah memberikan buku yang masuk akal atau yang tidak masuk akal? Ya, buku yang benar-benar masuk akal ya. Pintar saudaraku ini. Sekarang kesimpulan akhir. Yang mana yang menurutmu masuk akal? Tuhan yang maha kuasa turun menjadi tidak maha kuasa, dibunuh oleh ciptaannya sendiri, atau Tuhan yang maha kuasa menciptakan hambanya tanpa ayah untuk turun sebagai rasul, sebagai petunjuk jalan kepada Tuhan yang maha kuasa? Mana yang masuk akal? Coba diulang pertanyaannya, Bang Suma. Yang pertama, mana yang masuk akal? Tuhan yang maha kuasa turun menjadi makhluk yang tidak maha kuasa, lalu dibunuh oleh manusia. Atau Tuhan yang maha kuasa mengutus manusia
untuk menciptakan sebuah keadaan sebagai jalan keselamatan kepada manusia. Mana yang masuk akal? Ya, yang masuk akal adalah kedatangan Kristus, saudara. Manusia Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukesirun. Ingat, iblis memiliki pasukan-pasukan, dan dari ungkapan-ungkapan iman, keyakinan, kepercayaan kita bisa tahu ini pasukan iblis atau pasukan Tuhan. Ya, mana yang masuk akal? Tuhan berhenti menjadi Tuhan dan turun menjadi makhluk ciptaan, atau Tuhan tetap menjadi Tuhan lalu menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Mana yang masuk akal? maksudnya menciptakan manusia tanpa ayah gimana, saudara? Ini berbicara mengenai aspek kebenaran. Saya ulang lagi, ini yang ketiga kalinya. Pencipta langit dan bumi yang maha hidup turun ke bumi mati, menggagalkan kemaha hidupnya dengan dia mati, atau Tuhan yang maha hidup menciptakan makhluk manusia tanpa ayah. Mana yang masuk akal? Ya, masuk akal ya, namanya Tuhannya. Kita manusia nggak bisa berpikir seperti begitu ya. Ya, sesuai Alkitab saja, saudara. Alkitab menceritakan Yesus Kristus tidak berhubungan badan, saudara. Dia dilahirkan dengan kedudukan. Dari rahim Bunda. Berarti menurut Tuhanmu, menurut Tuhan, menurut kamu, Tuhan itu tidak maha tahu. Sampai manusia dibuat jadi bingung. Hei, coba, berarti Tuhanmu itu tidak maha tahu sampai kau bingung. Kita orang GKI percaya kepada Yesus Kristus ya, dia manusia yang tidak berdosa, dan kita percaya kepada Apakah dia Tuhan pencipta langit dan bumi? Saudara. Apakah dia Tuhan pencipta langit dan bumi? Iya, benar sekali, saudara. Berarti Tuhanmu tidak maha tahu. Berarti Tuhanmu itu gagal. Urusan atas langit dan bumi. Tuhanmu itu gagal. Sekarang pertanyaan saya, ketika Tuhan pencipta langit dan bumi mati di tangan orang Roma, siapa yang menjadi Tuhan saat itu? Ya, seperti perkataan Tuhan Yesus ya, aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Mulai kacau. Tuhanmu itu ketika berfirman dalam keadaan mabuk. Berarti Tuhan yang tersalib ya. Betul ya? Yang saya tanya samamu, ketika Tuhanmu mati, yang menjaga alam semesta ini yang katanya maha hidup itu siapa lagi? Ya, yang menjaga Tuhan lah, Tuhan Allah. Iya, bukannya Tuhanmu mati? Itu perjalanan tentang Kristus, Yesus Kristus. Mati dan diberikanlah kekudusan di sebelah kanan. Kalian ini memang berasal dari pabrik rusa. Kalian memang berasal dari pabrik rusa. Apa ini? Ada ayatnya, saudara. Ayat tadi yang Anda jangan bawa ayat. Saya sudah mengatakan di awal, pencipta langit dan bumi yang maha tahu akan mengutus sebuah kitab yang dicocokkan dengan ciptaan awalnya, yaitu akal. Tidak mungkin Tuhan menciptakan akal lalu mengutus manual buku manualnya, buku yang dianggap kitab suci, bertentangan antara ciptaan yang satu dengan ciptaan yang lain. Tidak mungkin. Oke, Bang Suma, saya mau... Kitab suci itu penuntun. Akal inilah yang menjadi koridornya. Iya ya. Bang Suma coba menjelaskan tentang akal dan hikmat, dan saya akan mendengarkan. Oke. Jadi gini, saudara, kalau kita berbicara mengenai akal, di dalam pengajaran Islam mengakui bahwasanya satu-satunya agama yang menemukan akal di dalam eksistensi keagamaan itu hanya Islam. Kenapa? Karena hanya Islamlah yang menggerakkan kemudian manusia untuk memahami sebuah keadaan di mana keadaan itu memiliki kebenaran secara mutlak. Nih contoh, Tuhan itu entitas tunggal yang absolut, berbeda pada sisi yang lain yang disebut manusia. Manusia sebagai ciptaan menempati ruang, menempati perjalanan relativitas waktu. Sedangkan Tuhan
tidak terkunci oleh sifat, oleh keadaan, ruang dan waktu. Nah, lalu bagaimana cara kita mengenal Tuhan yang tidak terikat oleh ruang dan waktu ini? Tuhan kemudian memberikan serpihan cahaya berupa akal yang adalah makhluk materi Tuhan yang tertancap di dalam materi fisik kita sebagai manusia. Jadi akal ini sebagai serpihan cahaya Tuhan yang kemudian disimpan di dalam tubuh manusia, sehingga manusia itu mampu kemudian membedakan kualitas-kualitas benda, kualitas-kualitas barang, kualitas-kualitas warna, kualitas-kualitas bentuk objek. Dicabutnya akal pada diri manusia, maka manusia itu seperti binatang. Gila dia, tidak mengerti kemudian segenap kualitas-kualitas benda. Kenapa kita bisa membedakan ini tinggi, ini rendah, ini hitam, ini putih, ini salah, ini benar? Karena serpihan cahaya Sang Yang Maha Mengetahui dititipkan sebagian di kita. Itulah yang disebut akal. Jadi akal ini, sekali lagi saya katakan kepada saudara, serpihan dari kualitas cahaya yang dimiliki oleh Allah, sehingga ketika akal itu tertancap pada diri kita, kita mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Akal mengikat kita sebagai manusia dalam realitasnya sebagai ciptaan. Manusia sebagai ciptaan Tuhan mampu kemudian menciptakan kebenaran-kebenaran yang selalu bertumbuh secara dinamis dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena akal serpihan yang diberikan Tuhan sebagai cahaya kepada diri kita, kita mampu menciptakan pesawat, kita mampu menciptakan internet, kita mampu menciptakan kendaraan dan seterusnya. Kenapa bisa? Karena serpihan cahaya Sang Yang Maha Mengetahui diletakkan secuil, setitik, senoda pada diri manusia. Ketika cahaya itu dicabut oleh Allah, maka manusia jadi bodoh. Ya Bang Suma, nggak usah khotbah. Bukan khotbah, Anda bertanya. Ya, Anda bertanya. Sekarang pertanyaan saya balik kepada saudara. Hikmatnya gimana, Bang? Sabar. Apa fungsi akal bagi saudara? Jawab. Ya, fungsi akal bagi saya ya, itu seperti jelas gambaran aja dalam dunia ya. Seperti kita membuat suatu hal, seperti tadi Bang Suma sudah bilang ya, benda ya. Apa fungsi akal? Keagamaan, saudara. Apa fungsi akal bagi saudara? Ya, kita membuat sesuatu ya, buat motor tadi, pesawat. Kita pegang ambil kabel-kabel, ini ke sini. Nah, itu akal. Dan hikmat Saya itu, ulang lagi. Apa fungsi akal bagi saudara? Ya, akal itu supaya kita belajar mengingat suatu hal yang kita akan bikin ke depannya gitu. Nah, ini bukan kelas saya ini. Ada yang mau masuk? Saya ibadah dulu. Ya, sambil saya sapa juga, ini ada Mangiri. Musim Bapak Kristen Mangiri. Akal fungsi akal untuk tarik-tarik kabel katanya. Ya, ada yang mau masuk saya? Nggak ada pikirannya. Jika nggak ada hikmat rohani juga nggak ada kebenarannya, gitu. Sadalip, masuk dulu Sadalip. Kang Cam, Ya, Sadalip masuk. Tapi ini fungsi akal untuk tarik-tarik kabel katanya. Silakan. Ya, karena kabelnya di sini udah putus ya. Ya, Mangiri, musim Bapak Kristen Mangiri ini. Ya lanjutan. Aduh, kayaknya nggak tadi nyampe apa memang juga tadi. ya, Bang. Sekarang kita masuk ke tema hikmat lagi nih. Bisa menjawab nggak nyampe kayaknya tadi materinya. Akal itu kan kita bisa gunakan untuk berpikir, Bang. Akal itu Ya, digunakan untuk di dunia, tapi hikmat itu diberikan oleh Tuhan itu. Iya, contoh kita berpikir, kita bisa memahami ya kan suatu keadaan, apalagi untuk bisa mengenal Sang Pencipta. Kita bisa mengenali dan memahami Sang Pencipta. Sang Pencipta itu Sang Maha. Yang namanya Sang Maha tidak ada kelemahan pada Sang Pencipta tersebut.
kan gitu. Sang Ya, pencipta itu itu dia. yang maha kuasa, yang maha segalanya, kan gitu. Nih contoh, akal kita bisa menerima. Nah, ini dua gereja yang saling berdampingan. Coba Tuhan Allah ya. Kok mencoba itu? Ya contohnya Tuhan menciptakan manusia pertama Nabi Adam alaihissalam, kan gitu. Ini akal kita nih, ini kita giring dulu nih pelan-pelan nih. Ya. Jangan sampai kita disetarakan dengan domba yang tidak bisa memahami kemahakuasaan Tuhan. Ya kan? Tuhan yang maha hebat, yang maha kuasa, bisa menciptakan manusia tanpa seorang ayah dan tanpa seorang ibu. Oke? Contohnya manusia pertama. Akal kita bisa menerima karena dia sang maha kuasa. Masuk akal nggak? Ya, itu dari akal ya, bukan dari hikmatnya. Ya, oke. Ya. Ya, ini biar kita fungsikan, kalau kita ini kita fungsikan di sini. Oke. Kita contoh lagi. Dan Tuhan yang maha kuasa, yang maha hebat itu bisa menciptakan manusia. Ada seorang ayah, seorang laki-laki tanpa ada seorang ibu. Contohnya pasangan dari Nabi Adam tadi, manusia pertama. Ada seorang perempuan tercipta dari seorang laki-laki, dari tulang rusuknya, tanpa ada seorang ibu. Jadi Tuhan yang maha hebat bisa menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu. Contohnya manusia pertama Nabi Adam bisa menciptakan manusia tanpa ibu. Contohnya pasangan dari Nabi Adam, Siti Hawa, kan gitu. Masuk akal nggak nih? Iya, masuk akal sebab Tuhan Oke. Allah menyerupai manusia. Iya, benar. Dan Tuhan bisa menciptakan manusia tanpa seorang ayah. Adanya hanya seorang ibu. Kan gitu. Iya, iya. Sebab Ya. itu Tuhannya, jangan kita mencoba ya. Siapa dia? Siapa dia? Contoh di dalam kitabmu seorang manusia yang terlahir ke muka bumi ini tanpa memiliki seorang ayah, hanya memiliki seorang ibu. Namanya Tuhan, apa maunya Tuhan, kita sebagai akal hikmat kita harus gunakan dengan baik. Angel, re. Bang, aku udah pelan-pelan banget loh ngasih coba, contoh. Bang, saya tanya Bang, tadi tentang Adam. Ini udah kebenaran mutlak yang sudah kita pahami bersama tanpa ada perdebatan. Kenapa Tuhan Allah tiba-tiba di pernah sini berjanji nggak sama Adam dan Hawa? Kalau dia bukan berjanji, ini tentang kehebatan. Ini akal kita gunakan dulu, jangan ke sana. Ini akal Bang. Bener-bener. Menciptakan Adam dan Hawa dari tanah. Gambar dan serupa, yaitu Tuhan Allah. Ya, saudara, coba pakai akal saudara, gimana? Astagfirullahaladzim. Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya. Jadi sesuai sesuatu yang sudah Tuhan gambarkan, kesempurnaan bentuknya, diberikannya bekal oleh Tuhan. Itulah maksudnya Tuhan menciptakan ciptaannya, menciptakan makhluknya. Seperti itu. Makanya di situ perbedaan manusia dengan makhluknya, dengan sang pencipta, perbedaan Tuhan dengan makhluknya itu, ketika Tuhan menciptakan manusia, makanya Tuhan memberikan satu penglihatan, pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Di situ nanti ada akal yang akan terhubung, bisa memahami kemahakuasaan sang pencipta. Nah, tadi saya sudah ngasih contoh. Kita contohnya pelan-pelan dulu, boleh nggak sih dari dasar, biar Anda tidak bingung. Oke? Di dalam tadi yang sudah kita contoh jelaskan, Tuhan Maha Kuasa bisa menciptakan manusia tanpa adanya ayah dan ibu, kan gitu? Betul? Ya, sesuai perjanjian Tuhan. Lalu Tuhan bisa menciptakan, tadi contohnya siapa manusia pertama? Ya, Adam dan Hawa ya. Nabi Adam. Berikutnya, dari seorang laki-laki ini tanpa ada seorang ibu, Tuhan juga menciptakan seorang manusia, yaitu pasangannya, kan gitu. Oke? Nah, berikutnya, Tuhan bisa menciptakan manusia tanpa seorang ayah, adanya hanya seorang ibu. Siapa namanya? Ya, sesuai perjanjian Tuhan Allah ya, yaitu Yesus Kristus ya. Nah,
Tapi paham di situ. Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan Yesus walaupun Yesus tidak memiliki seorang ayah. Nah, makanya di dalam kitab Anda dikatakan Lukas 1 nomor 46, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan keadaan hambanya, kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Jadi Tuhan, bahkan ayat berikutnya dikatakan, Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Nah, itu sudah dijelaskan. Maria sendiri nih yang mengandung anaknya, dia memuji Sang Maha Kuasa karena kehebatan Tuhan menyebabkan dia mengandung seorang anak laki-laki yang tanpa seorang ayah. Jadi akal kita itu bisa menerima ada Sang Maha Kuasa menciptakan makhluk, menciptakan manusia, walau itu melawan sebuah kebiasaan gitu. Contoh, biasanya adatnya manusia itu bisa anak itu terlahir dari hasil hubungan suami dan istri. Tetapi itu Maria tanpa jangan mencoba itu. Ini salah pabriknya, bener ini Gurunda ini. Ada ayat Alkitab menulisnya dia tidak berhubungan badan ya saudara. Ya, buat teman-teman silakan di tab-tab layar, di ulang dan di share-share ya, biar komalnya kuat. Jangan lupa lokolenya digas ya. Kasihan bisa Dalip lawannya kabal kusut. Oke, Bang Alif, gue bertanya Bang Alif. Agalo, open cam dong, open cam. Gimana di sini nggak ada kamera nih saudara? Ada, saya undang nih saudara. Tuh saya undang tuh. Nggak usah aja saudara, nggak usah. Nanti saja open cam aja saudara. Nggak buka data saudara, kita nggak buka data. Sambil buka data nanti saudara. Saya pengen lihat itu saudara. masih belajar tentang masih belajar sama Bang Arif tentang bukan Alif gitu. Buka aja kameranya saudara. Ya, Bang Alif mengatakan kalau buka kamera supaya bisa dicek. Sabar saudara. Bang Alif mengatakan kalau dia bilang Yusuf berhubungan Bapak Yusuf dengan Bunda Maria berhubungan badan. Itu pemikiran dan akalnya Bang Alif. Tetapi dengan kehikmatan dari Tuhan siapa yang bilang begitu? Hei, nyebut kata Yusuf aja kagak. Ih, kau ini gimana sih? Saudara mengatakan tadi, kalau orang tidak berhubungan badan, berarti gimana mau dilahirkan? Itu saudara pakai akal dan saya pakai hikmat, dan saya mengatakan itulah perintah Tuhan yang mengutus anaknya yang tunggal. Saya pakai hikmat. Itu perbedaan di antara akal dan hikmat. Di sini Maria sedang berhikmat, dia sedang memuji Tuhannya. Maria berkata, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Jadi sampai batuk sih gara-gara nanti nyambung wae. Sang Maha Kuasa yang maha hebat itu menunjukkan kekuasaannya ketika Maria dikabarkan hamil walau tanpa memiliki seorang suami. Ya, benar. Dia seorang hamba yang dipilih oleh Tuhan. Makanya kalau dalam Al-Quran, baik di surah At-Tahrim ayat 12 maupun surah Al-Anbiya ayat 91 atau di dalam surah Maryam juga disebutkan bahwa terjadinya kehamilan pada Maria itu menunjukkan ada Sang Maha Kuasa yang maha hebat. Gitu. Bukan Marianya yang hebat, bukan yang dikandung bayi ajaibnya yang hebat, bukan, tapi Sang Maha Kuasa yang menyebabkan seorang perawan suci itu bisa mengandung bayi yang suci. Ya, benar. Sesuai janji Tuhan gitu Allah cara memahaminya. Iya, benar. Ya, artinya contoh ketika Maria mengandung seorang anak laki-laki yang bernama Yesus. Pertanyaan saya, yang hebat itu Yesus atau yang menyebabkan Maria itu mengandung Yesus? Ya, sesuai perkataan Tuhan Allah ya dalam Taman Eden. Ya, engkau akan melahirkan dan engkau akan merasakan sakit saat bersalinannya.
Loh, Ya, pertama yang kali. hebatnya, ini yang hebat. Ini gunakan akal kita. Gunakan akal kita. Ya Allah, Iya, gunakan. saudara. Bahwa makan buah yang terkutuk, itulah sebabnya mengapa tidak datang dari orang lain. Datangnya dari perempuan. Karena perempuan yang pertama kali makan buah itu. Jadi kedatangan Mesias di atas tiang yang terkutuk untuk menebus Bang, dosa-dosa berapa kita. meter tadi kabel yang udah digulung? Ya, saudara, sedikit saja ya. Kalau saudara mau tahu tentang akal dan hikmat tuh, saudara jangan mengatakan kafir-kafir ya. Sebab kata kafir tuh bahaya sekali loh. Itu menutupi tentang Tuhan ya. Oke saudara, terima kasih. Saya waktu ada mau ke depan ini. Ada mau pergi beli dulu. Nanti sebentar naik room lagi. Bentar. Iya, bentar, iya, iya, Bang. iya. Bang, bentar Ya, bang, ya. jangan dulu turun Saya ada bang. mau Bang. pergi. Nanti saya balik baru saya naik room Iya, lagi. bang, bentar bang. Bang, nanti naik lagi ke sini ya bang ya. Abang jangan lupa bawa ini Masako ya bang. Ya, abang pikir-pikir dengan hikmatnya, jangan dengan akal. Itu membawa Siap kebelakangan. bang Agelo. Membawa abang ke hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Abang tuh ke Oke. listrik bang.